The Strongest System, Bab 971, karena aku bahagia. Itu tuan muda keluarga Lin, kan? Apa yang dia coba lakukan? Aku tidak tahu. Dia bahkan membawa pedang. Jangan bilang dia akan mengiris seseorang. Tuan muda Lin ini jarang keluar sama sekali. Dalam beberapa tahun terakhir, saya hanya melihatnya sekali atau dua kali. Semua rakyat jelata menunjuk dan berkomentar pada Lin Fan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Saat ini di dalam restoran, beberapa pria dan wanita duduk membentuk lingkaran. Ada seorang lelaki tua yang tenang dan tenang saat dia duduk di sana dengan sabar. Elder, alasan mengapa kami keluar kali ini adalah untuk merekrut murid-murid yang berpotensi. Tapi, sepertinya satu-satunya generasi muda di luar sana yang memiliki potensi seharusnya berasal dari 8 keluarga besar, bukan? Seorang pria berwajah persegi berkata kepada pria tua itu dengan nada sopan. Jangan terburu-buru sekarang, luangkan waktu kita untuk melihat dan menunggu. Di kalangan rakyat jelata, banyak pula generasi muda yang memiliki potensi juga. Semua anak dari 8 keluarga besar itu telah diberi pil sejak mereka masih kecil. Meskipun tingkat kultivasi mereka tinggi dibandingkan dengan orang-orang pada usia yang sama, potensi mereka mungkin tidak terlalu bagus. Jika itu masalahnya, masa depan mereka dalam berkultivasi akan sulit. Pria tua itu menjawab dengan tenang. Mengerti, pria itu menganggukkan kepalanya. Sepasang gadis di sampingnya semuanya cantik luar biasa. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari hidangan lezat yang disajikan sama sekali. Kali ini, mereka hanya keluar untuk menjelajah bersama orang yang lebih tua. Adapun misi memilih adik laki-laki, mereka memutuskan untuk menyerahkan semuanya kepada kakak laki-laki dan kakak laki-laki mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa memikirkan hal-hal seperti itu? Saat ini, keributan terjadi di lantai bawah restoran. Apa yang sedang terjadi? Para murid perempuan menjadi penasaran ketika mereka membungkuk di atas pagar kayu untuk memeriksa situasi di bawah. Siapa pemuda itu? Siapa yang dia cari sambil membawa pedang itu bersamanya? Rakyat jelata yang turun dari atas mulai bergosip dengan penuh semangat. Bukankah itu tuan muda keluarga Lin? Rumor mengatakan bahwa dia hanyalah sampah. Menurutmu apa yang akan dia lakukan? Siapa tahu, pria tua itu melirik sekilas sebelum kehilangan minatnya. Karena Lin Fan memiliki sistem, dia mengandung semua aura di dalam tubuhnya dan menyembunyikannya. Oleh karena itu, hanya dengan sekali pandang, lelaki tua itu telah mengabaikan potensinya dan melupakan semua tentang dirinya. Elder, pemuda itu memiliki ciri-ciri yang cukup bagus. Namun, kekuatannya tidak berarti apa-apa. Pria berwajah persegi itu berkomentar. Ya, pria tua itu menganggukkan kepalanya. Tidak peduli setelahnya, dia melanjutkan penantiannya dengan sabar. Dia percaya bahwa dia pasti akan menemukan beberapa anak muda yang sesuai dengan kesukaannya. Ke arah barat di kota. Keluarga Huang. Setelah berkeliling kota dengan santai, Huang Tailong pulang. Setelah itu, dia bertemu dengan ayahnya dan langsung meminta agar dia pergi ke keluarga Lin untuk melamar ketiga bocah nakal itu. Karena ini bukan masalah besar, ayah Huang Tailong menyetujuinya secara alami. Memang benar, posisi keluarga Lin di kota naga bangkit tidak seberapa. Meskipun mereka tampak seperti keluarga besar di mata rakyat jelata, di mata keluarga Huang, mereka hanyalah keluarga biasa. Pertama, mereka tidak memiliki pendukung yang kuat. Kedua, mereka tidak mempunyai banyak sumber daya. Semua sumber daya itu telah disia-siakan oleh Lin Haoming yang terbuang itu. Jika ini terjadi 50 tahun yang lalu, itu mungkin masih merupakan sesuatu yang luar biasa. Tapi, jika memang terjadi, kesalahan harus dilimpahkan pada kepala Lin Haoming. Saat dia masih muda, dia telah menciptakan masalah yang mengakibatkan makhluk kuat keluarga Lin menjadi lumpuh. Sejak saat itu, keluarga Lin tidak memiliki siapapun yang kuat untuk melindungi dan mendukung mereka. Di luar pintu, Lin Fan berdiri di sana dan melihat struktur bangunan di depannya. Ada emas dan batu giok dengan segala kemegahannya, pemandangan yang jauh lebih megah daripada milik keluarga Lin. Apa yang kamu inginkan? Ketika penjaga di pintu melihat seorang pria muda yang memegang pedang dan berdiri di sana, mereka segera berteriak. Adapun rakyat jelata di dekatnya, mereka mulai berbisik dengan suara pelan. Mereka tidak menyangka tuan muda keluarga Lin akan pergi ke keluarga Huang. Apa yang sedang terjadi saat ini? Ketika penjaga di pintu mendengar percakapan yang dibisikkan di antara rakyat jelata, mereka memandang Lin Fan dengan ekspresi aneh. Mereka tidak menyangka pemuda ini adalah tuan muda keluarga Lin. Meskipun keluarga Lin juga merupakan salah satu dari 8 keluarga besar, mereka tidak takut sama sekali. Lin Fan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, pedang panjang di tangannya mulai menjerit dan meledak dengan sinar pedang yang luar biasa. Bersinar, kehendak pedang yang dahsyat meledak dari tanah dan seluruh langit dan bumi tampak seolah-olah akan terkoyak. Kehendak pedang ini tidak terbatas, sehingga menimbulkan perasaan seolah-olah tidak ada yang bisa menghalanginya. Pria tua yang duduk di restoran jauh tiba-tiba tersentak ketika matanya bersinar dengan ekspresi tidak percaya. Pandangannya kemudian terfokus ke kejauhan. Sungguh kehendak pedang yang kejam. Jantung lelaki tua itu berdetak kencang. Kehendak pedang pada tingkat ini memiliki niat yang luar biasa. Itu bahkan bisa dianggap sebagai kondisi pedang dao yang tak tertandingi. Tanpa ragu-ragu, pria tua itu melesat keluar dan bergegas menuju lokasi di mana aura pedang itu berasal. Lebih tua, banyak murid mengikuti, mereka juga telah merasakan keberadaan kehendak pedang itu. Pada saat ini di keluarga Huang,
Masa yang sedang mengamati telah terjatuh ke tanah dan duduk di sana dalam posisi pincang, dengan rahang ternganga lebar dan wajah mereka dipenuhi ekspresi terkejut. Ketika Lin Haoming, yang bergegas mendekat, melihat ini, dia juga benar-benar tercengang. Adik laki-laki, dia, lidah Lin Hanyu tersangkut di mulutnya saat ini. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah tempat tinggal keluarga Huang yang terbelah menjadi dua oleh pedang itu. Bahkan ada retakan besar di tanah di bawahnya. Dan tidak hanya itu, retakan ini hanya terjadi karena Lin Fan menahannya. Jika tidak, ini akan berubah menjadi jurang tak berujung yang menggali hingga ke dalam tanah. Hehe, itu aneh. Kehendak pedang ini bahkan lebih kuat dan lebih mendominasi daripada di dunia suci kuno. Lin Fan bingung di dalam hatinya. Namun, dia tidak membiarkan hal itu mempengaruhi dirinya sama sekali. Apa yang tidak diketahui Lin Fan adalah karena kelengkapan hukum langit dan bumi di tempat ini, kekuatan Lin Fan secara tidak sadar telah meningkat secara bertahap dalam 11 tahun terakhir juga. Anakku, kamu. Ketika Lin Haoming datang ke sisi Lin Fan, wajahnya tercengang tak percaya. Bagaimana bisa putranya sendiri menjadi sombong seperti ini? Kurang ajar. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari halaman keluarga Huang. Aura tirani keluar dari dalam, memberikan tekanan pada semua orang yang hadir. Lin Fan telah lama merasakan bahwa ada seseorang yang mampu dalam keluarga Huang, dengan tingkat kultivasi penuh tertinggi. Bagi keluarga Huang, itu adalah seseorang yang setingkat tuan tua. Pedang itu dari sebelumnya telah menyapu seluruh keluarga Huang dan membelahnya menjadi dua. Jika mereka tidak khawatir dengan hal ini, pasti ada yang salah dengan hal itu. Anak muda keluarga Lin, bagaimana Anda berani menghancurkan keluarga Huang saya? Kamu pasti lelah hidup. Kilatan cahaya tajam keluar dari dalam. Hati-hati, wajah Lin Haoming pucat pasi. Aura ini adalah sesuatu yang tampak terlalu menakutkan baginya. Namun, Lin Fan hanya tertawa kecil. Dengan menggunakan jari-jarinya, dia meraih kehampaan dan mengeluarkan lelaki tua keluarga Huang yang tersembunyi jauh di dalam kehampaan. Sebelum dia menyadarinya, tuan tua keluarga Huang telah mengetahui bahwa Lin Fan telah merobek kekosongan tersebut dan dia diseret keluar secara paksa dengan kekerasan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Siapa kamu sebenarnya? Tuan tua keluarga Huang ketakutan saat ini. Tidak kusangka tuan muda keluarga Lin ini akan memiliki kekuatan seperti itu. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dengan nada tenang seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat santai, dia melanjutkan, Huang Tailong, keluarlah. Di dalam aula utama keluarga Huang saat ini, Huang Tailong membeku seperti orang bodoh saat dia terbaring di tanah dalam posisi lumpuh. Ketika dia melihat retakan dalam di bawah kakinya dan suara yang memanggilnya, dia menjadi pucat pasi. Tidak disangka orang tua ini telah membuat penilaian yang salah sebelumnya. Pria tua yang bergegas keluar dari restoran berkomentar ketika dia menyaksikan seluruh adegan itu terjadi dengan kaget. Apa yang kamu inginkan? Suara tuan tua keluarga Huang sedikit bergetar saat ini. Tidak banyak. Saya mendengar bahwa Huang Tailong ingin datang ke keluarga Lin untuk melamar dan mencuri 3 bunga berharga keluarga Lin kami dengan paksa. Karena itu, saya, Lin Fan, memutuskan untuk datang dan melihat kemampuan apa yang dia miliki. Jawab Lin Fan. Lalu kenapa kamu harus menghancurkan keluarga Huangku? Saat tuan tua keluarga Huang mendengar bahwa masalah ini sudah selesai, hatinya terbakar amarah. Bukankah ini hanya masalah kecil? Apakah dia harus bertindak sejauh ini? Karena saya bahagia, Lin Fan tersenyum dengan tenang. Ketika tuan tua keluarga Huang mendengar ini, dia hampir meludahkan seteguk darah tua, hanya karena dia bahagia, dia memutuskan untuk menghancurkan seluruh keluarga Huangku. Ini. Bab 972, tindakan yang benar-benar melonjak. Di beberapa keluarga besar lainnya saat ini. Keluarga Chen, apa? Anda mengatakan bahwa sampah tuan muda keluarga Lin baru saja membelah seluruh rumah keluarga Huang menjadi 2 dengan 1 pedang. Tidak hanya itu, dia berhasil menjatuhkan tuan tua keluarga Huang dengan mudah. Itu benar, tuan muda keluarga Lin itu bukanlah sampah. Tidak hanya itu, kekuatannya sangat mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Tari, keluarga Wu. Ketika kepala keluarga dari 6 keluarga besar yang tersisa mendengar peristiwa ini, mereka semua terperangah saat mengeluarkan ekspresi heran. Pintu masuk keluarga Huang. Huang Tailong menggigil di sana dengan kaki gemetar dan hampir roboh kapan saja. Matanya bersinar dengan ekspresi ketakutan. Tak disangka sampah tuan muda keluarga Lin ini benar-benar kuat sampai-sampai tuan tua pun bukan tandingannya. Jika itu masalahnya, apa yang bisa dia, Huang Tailong, lakukan? Keadaan surgawi tingkat 7. Itu adalah kekuatan menyedihkan yang kamu miliki di sana, namun kamu ingin menikahi paksa gadis-gadis dari keluarga Lin kita. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan itu? Ekspresi Lin Fan tenang. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya bergema di hati Huang Tailong. Aku. Meskipun Huang Tailong sedikit lebih tua dari Lin Fan, dalam menghadapi situasi seperti itu, dia sangat ketakutan sehingga dia hampir tidak bisa berbicara lagi. Mengerikan, terlalu mengerikan. Pada saat yang sama, dia melolong dalam hatinya. Sialan, jika kamu begitu kuat, kenapa kamu harus menyembunyikan kekuatanmu? Sampah sialan, tidak kusangka kamu akan berakting selama bertahun-tahun. Seandainya aku tahu bahwa kamu begitu tangguh, ayahmu tidak akan berani mengacaukan keluarga Linmu.
Kepala keluarga Elin, tolong, tenangkan anakmu. Keluarga Huangku akan meminta maaf kepada kalian sekarang. Kepala keluarga Huang benar-benar memohon belas kasihan saat ini. Adapun Lin Haoming, mulutnya terbuka begitu lebar sehingga seseorang hampir bisa memasukkan sebutir telur ayam ke dalamnya sekarang. Dia tidak mengira bahwa putranya yang relatif tertutup dan tidak suka berkultivasi ini ternyata begitu mendominasi. Ini hanyalah surga yang memberontak. Nada memohon dari Huang Yan saat ini sangat melegakan bagi Lin Haoming. Selama belasan tahun yang ia lalui, hari ini adalah hari yang paling menyenangkan. Huang Yan, anakku bukanlah sampah seperti rumor yang disebarkan oleh dunia luar. Sejak ia lahir, ia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam seni bela diri. Dalam beberapa tahun terakhir, dia selalu bekerja keras dalam berkultivasi. Bagi saya, Lin Haoming, saya bukanlah orang yang suka pamer. Yang ingin kulakukan hanyalah menjalani kehidupan yang damai di kota naga bangkit. Oleh karena itu, saya sama sekali tidak repot-repot mengklarifikasi rumor tersebut. Jika bukan karena putra Anda bertindak berlebihan, saya rasa putra saya tidak akan datang mencari masalah dengan keluarga Huang Anda tanpa alasan sama sekali. Bagaimanapun, keluarga Lin kami selalu bersikap rendah hati. Lin Haoming menyesali. Ya, kamu benar, Kakak Lin, ini salah anakku. Mohon ditenangkan, Kakak Lin. Huang Yan menundukkan kepalanya karena pengecut. Jika tuan tua mereka bukan tandingannya, apa yang bisa dia lakukan? Jika bocah nakal itu merasa tidak senang dan memutuskan untuk menghancurkan seluruh keluarga Huang mereka, kepada siapa mereka dapat mengadu? Saat ini, suasana hati Lin Haoming seolah-olah dia baru saja meneguk air es dingin. Hatinya sejuk dan bahagia secara maksimal. Oh nak, karena paman Huangmu yang mengatakannya seperti itu, bagaimana kalau kita melepaskannya saja? Kalau tidak, sepertinya keluarga Lin kita benar-benar remeh, kata Lin Haoming. Lin Fan melihat ke arah Huang Yan dan menjentikkan pergelangan tangannya. Dalam sekejap, aura pedang yang mendominasi menebasnya. Mengiris. ARGH. Huang Tailong berteriak kesakitan. Kedua telapak tangannya telah dipotong dari pergelangan tangan ke bawah. Karena itu masalahnya, aku akan melupakannya. Tapi, tanganmu ini harus tetap seperti ini selama 3 tahun. Ada keberatan? Lin Fan bertanya. Orang ini adalah makhluk surgawi tingkat 7, dan oleh karena itu, dapat meregenerasi anggota tubuhnya. Namun, area di sekitar pergelangan tangannya telah disegel oleh pedang Qi. Kecuali jika makhluk kuat yang melampaui kondisi budidaya penuh kuno-kuno muncul untuk membantu, tidak ada orang lain yang bisa membersihkannya sama sekali. Tidak keberatan. Tidak ada sama sekali, jawab Huang Yan buru-buru. Lin Fan berbalik dan bersiap untuk pergi. Pada saat yang sama, 3 bunga indah keluarga Lin segera angkat bicara. Kakak laki-laki, kamu yang terbaik. Adik laki-laki, bukankah kamu menyembunyikan dirimu terlalu dalam? Nyonya Lin juga sama terkejutnya saat ini. Apakah ini putranya? Namun, tidak salah jika Ni Lin mempertanyakannya. Lin Fan ini sebenarnya bukan putranya, dia hanya meminjam tubuh putranya. Namun, karena Lin Gan telah meminum susunya selama setahun penuh, dia dapat dianggap sebagai separuh putranya. Dan, ketika dia dan keluarganya hendak pergi, lelaki tua yang telah mengamatinya sepanjang waktu berdiri dan menghalangi jalannya. Anak muda, kekuatanmu cukup bagus. Apakah Anda ingin bergabung dengan sekte saya? King Yangzi mengelus janggut putih panjangnya sambil menunjukkan watak sebagai makhluk yang kuat. Awalnya, Lin Haoming sedikit curiga terhadap pria tua yang menghalangi jalan mereka. Tapi, ketika dia mendengar kata sekte, matanya bersinar terang. Senior, bolehkah saya menanyakan dari sekte mana Anda berasal? Lin Haoming langsung bertanya. Sekte-sekte tersebut adalah eksistensi terkuat di seluruh daratan tak berujung. Ada banyak sekali orang yang ingin masuk sekte, tetapi sekte tersebut tidak menyukai mereka sama sekali. Tapi, sekarang ada sekte yang meminta putranya untuk bergabung atas kemauan mereka sendiri, bagaimana mungkin Lin Haoming tidak senang dengan hal ini? Ketika masa keluarga Huang mendengar kata-kata lelaki tua itu, mereka berhenti dan ikut tertarik. Sekte, itu adalah eksistensi kelas atas di dunia ini. Jika ada orang yang bisa bergabung dengan suatu sekte, mereka praktis akan menjadi burung pipit yang akan meroket hingga berubah menjadi burung phoenix. Keluarga dan yang lainnya, pada saat itu, tidak satupun dari itu akan menjadi masalah di hadapan sebuah sekte. Sekte Langit dan Bumi, King Yangzi berkata dengan nada tenang. Pada saat yang sama, dia sedang menunggu ekspresi terkejut yang akan diberikan semua orang padanya. Reputasi Sekte Langit dan Bumi sangat luar biasa. Mereka menduduki peringkat sebagai salah satu dari 9 sekte lurus teratas di seluruh daratan tak berujung. Ada banyak sekali orang yang berharap bisa bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi. Dan memang benar, saat King Yangzi menyebutkan nama sekte tersebut, semua orang selain Lin Fan sangat terkejut. Ah, Sekte Langit dan Bumi, itu luar biasa. Lin Haoming berseru kaget. Dia kemudian segera menarik Lin Fan. Nak, ini adalah sekte yang hebat. Jika Anda menjadi murid Sekte Langit dan Bumi, Anda pasti akan membawa kemuliaan bagi nama keluarga kami. Saat itu, siapa lagi yang berani mengatakan bahwa ayahmu tidak berguna? Lagi pula, tanpa ayahmu, bagaimana mungkin ada anak yang begitu mengesankan sepertimu? Ketika kepala keluarga Huang dan Tuan Tua Huang mendengar nama itu, mereka mengerutkan kening. Dengan begitu,
Tidak ada keraguan bahwa keluarga Lin akan menduduki peringkat teratas di antara 8 keluarga besar saat itu. Dan, jika pemuda ini benar-benar membuat dirinya terkenal, bahkan seluruh kota naga yang bangkit tidak akan cukup untuk menampung ketenaran keluarga Lin pada saat itu, dengan Zhou. Saat ini, hati Lin Fan kewalahan. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan adalah memasuki sekte. Tapi, siapa sangka sekte itu akan datang mengetuk pintu rumahnya. Terlebih lagi, jika Lin Fan ingin bergabung dengan suatu sekte, itu harus menjadi sekte besar. Meskipun nama sekte langit dan bumi tampak cukup besar saat ini, Lin Fan tidak tahu terlalu banyak tentang kekuatan mereka secara umum. Jika dia benar-benar bergabung dengan sekte langit dan bumi dan mengetahui bahwa sekte ini sangat tidak bermutu setelahnya, maka sudah terlambat baginya untuk menangis lagi. Orang tua, lawan aku 3 hari kemudian. Jika kekuatan Anda memuaskan saya tidak akan keberatan bergabung dengan sekte langit dan bumi, kata Lin Fan. Anak nakal, kamu berlebihan. Para murid di sekitar King Yangzi meledak saat mereka mendengar kata-kata ini. Haha, baiklah. 3 hari kemudian, lelaki tua ini akan menguji batu giok berharga seperti Anda secara pribadi. King Yangzi tertawa terbahak-bahak. Semua masa di sekitarnya sangat terperangah saat ini. Lin Haoming menjadi sangat bingung saat ini. Anakku sayang, kenapa kamu harus bersikap seperti itu? Itulah sekte langit dan bumi, kata Lin Haoming. Lin Fan terkekeh dan meletakkan tangannya di belakang punggung sebelum menyelam ke dalam kehampaan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Pada saat ini, semua orang hampir jatuh ke tanah sambil berlutut. Lin Haoming bahkan hampir pingsan saat dia terengah-engah. Sejak kapan putranya menjadi begitu pandai bertindak omong kosong? Ini bukanlah sesuatu yang pernah diajarkan Lin Haoming padanya. Adapun semua orang dari keluarga Huang, mereka hanya tercengang dengan mata terbelalak. Sengaja, tirani, dan sombong. Tapi, 3 bunga indah keluarga Lin baru saja bersinar dengan cahaya kegembiraan. Adik laki-laki sangat tampan, kakak sangat kejam. Yang Kingzi melihat ke kejauhan dan berkata, anak itu sedikit mendominasi. Elder, ayo kita pergi dan memberi pelajaran pada bocah itu. Sejujurnya, dia tidak tahu perbedaan antara langit dan bumi. Beberapa murid sangat marah saat ini. Tidak kusangka bocah itu berani seberani ini. Fakta bahwa dia bisa diimpikan oleh sekte langit dan bumi adalah sebuah kekayaan yang pasti telah dia kumpulkan selama beberapa masa kehidupan. Tidak perlu. King Yangzi mengibaskannya dengan tangannya dan ekspresi tenang. Bab 973, ini sangat menjengkelkan. Peristiwa di keluarga Huang menyebar ke seluruh Rising Dragon City dalam 1 hari. Reaksi pertama rakyat jelata yang mengetahui hal ini hanyalah rasa tidak percaya. Tuan muda keluarga Lin menyapu seluruh keluarga Huang. Dia bahkan memotong telapak tangan tuan muda keluarga Huang. Ini sungguh lelucon yang sangat dingin, bukan? Tapi, ketika mereka melewati keluarga Huang dan melihat perpecahan yang mendalam di antara mereka, mereka benar-benar yakin. Menurut mereka, ini adalah sesuatu yang sangat keterlaluan. Pada saat yang sama, ada rumor yang menyebar di luar bahwa sekte langit dan bumi ingin merekrut tuan muda keluarga Lin sebagai muridnya. Namun, tuan muda keluarga Lin bersikeras untuk berduel dengan sesepuh sekte langit dan bumi untuk memeriksa kemampuan sekte tersebut. Semakin banyak hal seperti ini menyebar, semakin konyol jadinya. Pada akhirnya, hal itu berubah menjadi sesuatu yang sangat liar dan sulit dipercaya. Beberapa kepala keluarga, bahkan tuan tua, dari keluarga lain mulai merasa gelisah sekarang. Ini adalah sesuatu yang menjadi terlalu besar. Adapun para pengurus rumah tangga yang bertanggung jawab atas keluarga besar, mereka juga mulai sibuk. Fakta bahwa tuan muda keluarga Lin tangguh adalah sesuatu yang membuat mereka sedikit terkejut. Namun, berita setelahnya lah yang membuat mereka semakin ketakutan. Sekte Langit dan Bumi ingin merekrut tuan muda keluarga Lin sebagai murid mereka. Itu adalah Sekte Langit dan Bumi, sebuah sekte yang bahkan orang-orang yang bertarung dan mengeluarkan isi perut mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan tempat di dalamnya. Jika tuan muda keluarga Lin ini bergabung dengan sekte ini, statusnya pasti akan meroket. Di matanya, semua keluarga besar hanyalah semut. Mereka harus menyiapkan hadiah sekarang. Mereka harus mempersiapkan orang untuknya sekarang. Keluarga Lin. Fakta bahwa anak ketiga mereka tiba-tiba berubah menjadi luar biasa adalah sesuatu yang membuat banyak orang terkejut. Anakku, bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu luar biasa? Lin Haoming bertanya dengan tidak percaya. Jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya bahkan setelah kematiannya. Tuan tua keluarga Huang adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi, tak disangka dia pun akan diseret oleh putranya sendiri. Betapa kejamnya hal itu. Kurasa aku menjadi kuat di saat-saat kecerobohan. Lin Fan benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Pada saat yang sama, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata terhadap Lin Haoming ini. Sungguh sebuah tragedi bahwa keluarga Lin harus diserahkan ke tangannya. Jika bukan karena fakta bahwa beberapa keluarga lainnya tidak benar-benar ingin bertindak ekstrim dengannya, dan bahwa Lin Haoming ini juga kadang-kadang tahu cara mundur, keluarga Lin mungkin sudah binasa sejak lama. Bagus, Lin Haoming menerima penjelasan itu. Menjadi luar biasa di saat kecerobohan. Itu adalah jawaban yang pantas mendapat nilai penuh. Istri, rahimmu telah bekerja dengan baik. Anda adalah bintang keberuntungan keluarga Lin kami.
Dermawan kami. Lin Haoming memeluk istrinya dan menyatakan. Nyonya Lin tersenyum seperti bunga yang sedang mekar di musim semi saat ini. Di matanya, dia benar-benar melakukannya dengan baik kali ini. Kakak, selama ini, aku selalu berpikir bahwa kamu tidak berarti apa-apa. Tapi, kita lihat saja siapa lagi yang berani menindasku mulai sekarang. Lin Laner berkata dengan penuh semangat. Kakak perempuan, Lin Hanyu, dan kakak kedua, Lin Feixue, keduanya juga mengepung Lin Fan. Seolah-olah mereka berdua ingin mengintip ke dalam adik kecil mereka ini. Tanpa suara, dia hanya melewati hari demi hari tanpa mengintip sedikitpun. Dan, di sana mereka khawatir kalau adik mereka ini mungkin punya masalah atau semacamnya. Tapi, kejadian hari ini membuat mereka sangat ketakutan hingga hampir tidak bisa berbicara lagi. Luar biasa, terlalu menakjubkan. Apakah ini masih adik kecil mereka? Aku akan pergi dan istirahat dulu. Lin Fan segera minta diri. Jika dia terus berlama-lama di sini, siapa yang tahu pertanyaan apa lagi yang akan dibombardirnya? Setelah kepergian Lin Fan, semua orang dari keluarga Lin segera berdiskusi. Bagi mereka semua yang terjadi hari ini terlalu besar. Hari berikutnya, menguasai. Pengurus rumah tangga tua itu berlari dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa tuan mudanya baru saja menunjukkan prestasi luar biasa pada hari sebelumnya. Meskipun dia hanya seorang pelayan, hatinya juga masih sangat bersemangat. Ketika seseorang mencapai Dao, bahkan ayam dan anjing di sekitarnya pun akan naik ke surga. Dengan tuan muda yang begitu kuat saat ini, bukan berarti keluarga Lin akan terus mengalami kemunduran, bukan. Mereka pasti akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan sebagai pelayan, dia juga akan memiliki lebih banyak wajah saat dia menuju keluar. Ada apa? Setelah merasa gembira sepanjang malam, Lin Haoming masih merasakan sisa-sisa perasaan gembira itu. Kepala keluarga Wu ada di sini. Dia bahkan membawa beberapa barang, dan meminta untuk bertemu denganmu. Kata pengurus rumah tangga tua itu. Biarkan dia masuk. Saat ini, Lin Haoming akhirnya bisa menegakkan punggungnya. Kata-katanya memiliki volume yang jauh lebih besar dari biasanya. Dia kemudian menuju kursi utama di rumah dan menyesap tehnya sambil menunggu dengan sabar. Ayo, saudara Lin. Saat kepala keluarga Wu masuk, gairahnya bagaikan api. Senyuman di wajahnya secerah bunga di musim semi, dan dia tampak sangat akrab saat ini. Ah, jadi, itu adalah kepala keluarga dari keluarga Wu. Ayo masuk dan duduklah. Lin Haoming berkata sambil terkekeh. Namun, pantatnya bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Saat ini, putranya sungguh luar biasa. Oleh karena itu, dia pasti harus menunjukkan otoritasnya. Oh, saudara Lin, selamat yang sebesar-besarnya. Kepala keluarga Wu langsung mengucapkan selamat. Lin Haoming membalasnya dengan tersenyum. Meskipun itu adalah senyuman yang tenang, ekspresi wajahnya sepenuhnya menunjukkan besarnya kebanggaan yang ada di hatinya. Saudara Lin, sebenarnya, kali ini saya di sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Saya harap Anda memberi saya harapan baik Anda terhadap hal itu, saudara Lin. Kata kepala keluarga Wu. Silakan lanjutkan dan ungkapkan pendapatmu. Jawab Lin Haoming. Putri keluarga saya berusia 13 tahun ini. Sejujurnya, aku sudah berpikir untuk mengatur pernikahannya dan sebagainya. Sekarang putra saudara Lin sudah berusia 11 tahun, saya berpikir untuk menyatukan mereka berdua dan sedikit menjodohkan. Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang itu, saudara Lin. Kepala keluarga Wu melanjutkan. Itu berita bagus. Saya mendengar bahwa putri keluarga Wu sangat cantik. Di dalam Rising Dragon City, dia juga bisa dianggap sebagai bunga yang indah. Lin Haoming berkomentar. Pada saat yang sama, dia mulai merencanakan beberapa hal sendiri. Putranya ini pasti akan bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi. Tapi, begitu dia pergi, siapa yang tahu kapan dia akan kembali lagi. Jika dia membantunya menikahi seorang istri dan meninggalkan keturunan, itu juga cukup baik. Selain itu, penting untuk menjalin hubungan dekat dengan keluarga lain. Saat kepala keluarga Wu mendengar bahwa kepala keluarga Lin telah menyetujuinya, hatinya melonjak kegirangan. Tetapi pada saat ini, pengurus rumah tangga tua itu kembali. Tuan, kepala keluarga penari datang berkunjung. Biarkan dia masuk. Oh, saudara Lin, saya harap Anda tidak tersinggung atas kunjungan mendadak saya ini. Kali ini, saya di sini untuk membahas tentang lamaran pernikahan putri saya yang berharga. Aku berharap bisa menjadi mertua bersamamu, Kakak Lin. Kepala keluarga penari langsung ke pokok permasalahan dan langsung angkat bicara. Lin Haoming tertegun sejenak, dan terhenti. Baiklah, Kakak Dans, Kakak Wu juga ada di sini untuk berdiskusi tentang lamaran pernikahan. Yah, aku. Bahkan sebelum Lin Haoming selesai dengan kata-katanya, pengurus rumah tangga tua itu datang sekali lagi. Menguasai, kepala keluarga Huang ada di sini. Tolong biarkan dia masuk. Saat ini, Lin Haoming mulai merasakan sakit kepala. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan orang-orang ini? Kak Lin, aku benar-benar minta maaf atas kejadian kemarin. Sejujurnya ini salahku karena kurangnya pendidikan. Kali ini, saya di sini untuk membicarakan tentang pernikahan. Pengurus rumah tangga tua yang telah melakukan beberapa perjalanan kini kembali lagi dengan gusar. Tuan, kepala keluarga Sen ada di sini.
Tolong biarkan dia masuk. Lin Haoming benar-benar akan meledak sekarang. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan orang-orang ini? Apakah mereka semua di sini untuk berdiskusi tentang pernikahan? Haha, Saudara Lin. Saat kepala keluarga Sen masuk, dia melirik kepala keluarga lainnya sebelum mengutarakan pikirannya. Namun lamaran pernikahan lainnya. Setelah itu, tidak butuh waktu lama sebelum semua kepala keluarga lainnya tiba. Saat ini, aula utama seperti pasar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketujuh kepala keluarga mulai berkelahi satu sama lain. Hei, Huang Situa. Putri Anda itu sudah berusia 16 tahun dan Anda berani mengajaknya keluar sebagai tawaran. Astaga, apa kamu tidak tahu malu? Huff, jadi bagaimana jika dia berumur 16 tahun? Dia adalah kecantikan peringkat keempat di seluruh Rising Dragon City. Apakah putrimu secantik putriku? Kalian semua bisa diam sekarang. Bisakah putri Anda dibandingkan dengan putri saya? Lin Haoming sedikit tersandung ke belakang. Suasana di udara saat ini sangat berbeda. Bagaimana bisa putranya tiba-tiba menjadi begitu populer? Tapi, jika dia menikahi mereka semua dan masing-masing melahirkan satu atau dua anak, bukankah garis keluarga-keluarga Lin akan dipenuhi dengan keturunan? Kedengarannya tidak terlalu buruk sama sekali. Tapi, jika Lin Fan mengetahui hal ini, dia pasti akan muntah darah karena marah. Sialan, apakah Lin Haoming membawanya untuk dijadikan ternak? Bab 974, situasi seperti apa ini? Saat ini, situasi di tempat kejadian sedikit kacau. Ketujuh kepala keluarga semuanya berdebat satu sama lain, dan tidak ada satu pihak pun yang mau menyerah. Mereka semua menggambarkan putri mereka seolah-olah mereka peri. Untuk sesaat, Lin Haoming tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa berdiri di pinggir lapangan dan menyaksikan mereka berdebat. Ayah, ada apa? Ketika Lin Hanyu mendengar suara pertengkaran itu, dia maju untuk memeriksa apa yang terjadi. Mereka semua ingin menikahkan putrinya dengan adik laki-lakimu. Ini, tidak, Erem, jumlahnya terlalu banyak. Saya tidak tahu bagaimana harus memilih sekarang. Kata Lin Haoming, jelas-jelas dipaksa di suatu tempat. Lin Hanyu tertegun sejenak, lalu tertawa teredam. Meski begitu, dia merasa bahwa merupakan ide yang bagus jika adik laki-lakinya menetap di usia muda. Ayah, bagaimana kalau ayah meminta mereka semua untuk membawa putri mereka kemari? Kami kemudian akan memilihnya secara perlahan nanti. Bagaimana tentang itu? Kata Lin Hanyu. Dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Namun, dia tahu itu semua karena adik laki-lakinya terlalu luar biasa. Mulai sekarang, masa depannya sangat cerah. Dan, 7 keluarga besar ini secara alami ada di sini untuk mencari koneksi. Itu benar. Lin Haoming menepuk pahanya sebelum menegaskan kendali atas situasi saat ini, semuanya, karena kalian semua mengatakan bahwa putri kalian semua secantik peri, bagaimana kalau meminta mereka untuk kita semua lihat? Bagaimana kedengarannya? Saat Lin Haoming mengucapkan kata-kata ini, semua orang langsung menyetujuinya. Jika seseorang ingin memukulkan batang logam ke tubuhnya, mereka harus memiliki badan baja terlebih dahulu. Seseorang harus selalu mendukung klaim mereka dengan fakta. Karena itu, mereka semua bergegas pulang masing-masing membawa putri mereka keluar untuk berkelahi. Ketika masa akhirnya bubar, Lin Haoming tidak bisa menahan nafas lega. Situasi saat ini terlalu eksplosif. Bawalah semua adik perempuanmu ke sini dan minta mereka membantu memeriksanya juga, kata Lin Haoming. Ya, Lin Hanyu menganggukkan kepalanya. Bagi mereka, ini adalah masalah besar saat ini. Mereka harus menemukan istri yang sempurna untuk adik laki-laki mereka, apapun yang terjadi. Saat Lin Feixue dan Lin Laner mendengar bahwa mereka memilih seorang istri untuk Lin Fan, mereka semua dipenuhi rasa ingin tahu ketika mereka tiba di aula utama. Bagi mereka, sejujurnya ini adalah hal terbesar yang dapat mereka pikirkan. Hanya ada satu anak laki-laki dari seluruh keluarga Lin. Mereka tentu saja berharap keluarga Lin dapat diisi dengan keturunan. Tidak butuh waktu lama sebelum ketujuh kepala keluarga datang bersama putri mereka masing-masing. Saat mereka masuk ke keluarga Lin, itu adalah pemandangan megah yang menarik perhatian semua orang. Lin Haoming melihatnya dan mengangguk setuju juga, tidak buruk. Benar-benar tidak terlalu buruk. Kepala keluarga Huang adalah orang pertama yang mendorong putrinya, Saudara Lin, silakan lihat. Bagaimana menurutmu? Tidak buruk. Lin Haoming langsung menjawab. Meskipun kepala keluarga Huang tidak terlalu tampan, sejujurnya putrinya ini tidak banyak bicara. Apapun yang diinginkan seseorang, dia memilikinya. Dari segi bentuk, dia bisa dibilang kecantikan tingkat atas. Huff, Saudara Lin, lihat putriku di sini. Kepala keluarga Sen mencemooh kepala keluarga Huang dengan jijik saat dia mendorong putrinya sendiri keluar. Ketika Lin Haoming melihatnya, dia semakin menganggukkan kepalanya. Tidak buruk. Diseret ke sini oleh ayah mereka, semua gadis ini merasa sedikit malu pada mereka. Beberapa dari mereka dipenuhi dengan rasa jengkel. Ketika mereka pertama kali mendengar bahwa ayah mereka ingin menjodohkan mereka, mereka mendapat penolakan. Namun, ketika mereka mendengar bahwa itu adalah tuan muda keluarga Lin, mereka menolak lebih jauh lagi. Mereka tidak tahu kenapa mereka harus menikah dengan orang cacat. Tapi, setelah mendengar kejadian dengan tuan muda keluarga Lin, mereka semua dengan sukarela menyetujuinya. Kuat, muda, dan tampan, inilah pangeran tampan yang sempurna di hati mereka.
Dan ketika mereka mendengar bahwa ada persaingan, mereka memberikan penekanan ekstra pada mendandani diri mereka dengan riasan yang bagus untuk memastikan mereka tampil terbaik. Kalian bisa berbuat apa? Lihat putriku. Semua kepala keluarga lainnya merasa jika mereka tidak mengambil inisiatif, yang lain pasti akan lebih unggul. Lin Haoming menganggukkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Dia kemudian bertanya kepada putrinya, bagaimana menurut kalian? Semuanya tidak buruk. Lin Hanyu menganggukkan kepalanya. Jika gadis-gadis ini menikah dengan adik laki-lakinya, mereka mungkin memang cocok. Dan, hal ini terutama terjadi pada beberapa dari mereka yang tingkat budidaya dan potensinya juga cukup baik. Semua kakak perempuan ini sangat cantik. Lin Lanner berkomentar. Lin Haoming juga cukup senang. Karena putrinya sendiri sudah mengatakan demikian, itu berarti mereka semua telah lulus ujian sejauh ini. Saudara Lin, Anda yang mengambil keputusan. Siapa yang kamu pilih? Kepala keluarga Huang bertanya. Yah, putriku pastilah yang lebih menonjol. Semua putri Anda masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan dia. Tidak tahu malu. Tidak bisakah kamu berbicara dari lubuk hatimu yang terdalam dengan hati nuranimu? Untuk beberapa saat, mereka semua mulai berdebat lagi. Ketika Lin Haoming melihat situasinya, dia merasakan sakit kepalanya kembali lagi. Jika dia hanya memilih salah satu dari mereka, ini tidak bisa dimaafkan. Ada kemungkinan besar pertumpahan darah akan terjadi. Ayah, bagaimana kalau kita memilih semuanya? Kata Lin Hanyu. Lin Haoming tidak mengatakan apapun. Mungkin itu adalah solusi terbaik saat itu. Ini adalah satu-satunya cara untuk tidak menyinggung siapapun, dan agar semua orang dapat hidup berdampingan secara harmonis di masa depan. Semua putri berharga Anda luar biasa. Bagaimana kalau kalian semua bergabung dengan keluarga Linku? Kata Lin Haoming. Ketika masa mendengar itu, mereka ragu-ragu sejenak. Mereka kemudian bertukar pandang sebelum mengertakkan gigi. Baiklah, usul itu kedengarannya oke. Di mata ketujuh kepala keluarga, jika ada di antara mereka yang tidak menikah dengan keluarga Lin, hal itu pasti akan menimbulkan bahaya di masa depan. Dan, karena keadaan sudah seperti ini sekarang, akan lebih baik jika kita mempertahankan distribusi kekuatan di seluruh Rising Dragon City. Meskipun keluarga Lin akan menjadi satu-satunya yang lebih kuat di masa depan, setidaknya 7 keluarga besar lainnya akan memiliki kedudukan yang sama. Aku akan pergi dan memberitahu kakak sekarang. Lin Lanner berkata dengan penuh semangat sebelum bergegas ke tempat Lin Fan tinggal. Saudara Lin, karena masalah ini sudah diputuskan sekarang, bagaimana kalau membiarkan kami bertemu dengan tuan muda Anda? Kata kepala keluarga. Baiklah, semuanya, tolong ikuti saya. Lin Haoming setuju. Pada saat ini di halaman yang sangat indah. Lin Fan sedang berdiri di permukaan air di tengah danau sekarang. Menutup matanya dengan lembut, seluruh kondisi mentalnya terfokus jauh di dalam langit dan bumi. Ketika dia merasakan hukum langit dan bumi, Lin Fan akhirnya mengerti betapa mempesonanya seluruh daratan tak berujung ini. Baik kekuatan langit dan bumi serta strukturnya jauh lebih halus dan luas dibandingkan dengan dunia suci kuno setelah menyatu dengan dunia tanpa batas. Ini adalah dunia yang sungguh luar biasa. Lin Fan dipenuhi dengan semangat juang saat ini karena dia bertekad untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya di dunia ini secepat mungkin. Sekte langit dan bumi itu lumayan bagus, itu memang benar. Namun, Lin Fan tidak ingin hanya menjadi murid biasa. Tidak peduli apa, dia harus memulai lebih tinggi lagi. Itulah satu-satunya cara baginya untuk dihargai dan berhubungan dengan keterampilan mistik seni bela diri yang lebih mendalam. Kakak laki-laki, saat Lin Fan benar-benar tenggelam di dalamnya, Lin Lanner berlari dari kejauhan. Ayah baru saja menemukan banyak istri untukmu. Ketika dia pertama kali memanggilnya, Lin Fan tidak bereaksi banyak. Tapi ketika mendengar kata-kata berikutnya, dia membeku sepenuhnya. Apa yang mereka lakukan kali ini? Istri, milikmu benar-benar baru berusia 11 tahun. Bukankah masih terlalu dini bagi seorang istri untuk ikut berperan? Dan itu bahkan belum menjadi poin utamanya. Itu adalah, sekelompok istri. Apa maksudnya itu? Kenapa dia punya firasat buruk tentang ini? Dan tepat pada saat ini, suara-suara berantakan terdengar dari kejauhan. Ketika Lin Fan memfokuskan pandangannya, dia melihat Lin Haoming menuju ke arahnya sambil membawa sekelompok orang bersamanya. Mengikuti di belakangnya adalah sekelompok anak ayam. Anak-anak ayam itu belum terlalu tua. Paling-paling, mereka baru berusia remaja. Dan, yang termuda di antara mereka mungkin baru berusia 11 atau 12 tahun. Apa-apaan ini? Semua ini hanyalah anak-anak. Jika ini terjadi di kehidupan sebelumnya, hukuman minimum untuk hal ini adalah 3 tahun, dan hukuman maksimum adalah hukuman mati. Babak 975, biarkan duel dimulai. Oh, anakku, cepat dan datanglah. Lihatlah istri-istri yang dipilihkan ayahmu untukmu. Bahkan dari jauh, Lin Haoming sudah mulai berteriak. Semua istri ini tidak terlalu buruk. Tidak diragukan lagi, dia cukup senang. Selama putranya setuju, isu-isu sebelumnya tidak akan menjadi masalah lagi. Lin Fan jarang muncul di Rising Dragon City. Oleh karena itu, semua nona dari keluarga yang berbeda ini tentu saja belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi, sekarang mereka tahu bahwa mereka akan berubah menjadi istri seseorang, mereka tentu ingin melihat seperti apa calon suami mereka nantinya. Pandangan sekilas ini membuat tatapan mereka bertahan sangat lama, karena mereka tidak dapat melepaskan diri dari gambaran itu.
Di atas danau itu, sikap anggun dengan kunci panjang yang berangin, ekspresi tenang yang menunjukkan jejak tirani dalam aura itu. Ini adalah sesuatu yang membuat mereka sangat jatuh cinta padanya sejak awal. Awalnya, mereka semua pernah punya rencana masa depan masing-masing. Jika mereka tidak memiliki potensi bawaan yang cukup dalam seni bela diri, pada dasarnya mereka tidak mempunyai suara dalam urusan pernikahan mereka. Namun, meski mereka tidak bisa berkata apa-apa, mereka berharap bisa menikah dengan seseorang yang paling tidak bisa mereka tanggung. Tapi, tatapan tunggal ini membuat mereka semua terpesona oleh tuan muda keluarga Lin ini. Jika mereka merasa was-was sejak awal, mereka semua lenyap seketika. Semuanya bersedia menjadi istri tuan muda keluarga Lin saat ini. Ketika semua kepala keluarga lainnya melihat sosok yang mengambang di atas permukaan danau, mata mereka juga bersinar terang. Itu adalah tuan muda keluarga Lin, seorang pria yang tertutup dan diam selama 11 tahun terakhir, bahkan sampai pada titik di mana dia dianggap sebagai sampah yang tidak berharga. Namun saat ini, dia telah mengejutkan dunia melalui satu prestasi luar biasa yang bergema di seluruh Rising Dragon City. Hai, Lin Fan menghela nafas dengan putus asa. Ini adalah perselingkuhan yang mengejutkannya. Saat dia melangkah selangkah demi selangkah, permukaan danau itu seperti tanah datar baginya. Faktanya, tidak ada riak apapun yang disebabkan oleh langkahnya. Meskipun auranya tersimpan di dalam dirinya, wataknya masih sangat luar biasa. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tuan muda dari keluarga lain. Tentang apa semua ini? Ketika Lin Fan mendarat di tanah, dia bertanya dengan ekspresi tenang. Anakku, cepat dan lihatlah. Apa pendapatmu tentang wanita-wanita ini? Lin Haoming merasa dirinya benar-benar memiliki peran yang membosankan sebagai seorang ayah, bahkan ia harus menyibukkan diri demi kebahagiaan kehidupan pernikahan putranya. Lin Fan sangat jengkel saat ini saat dia mengibaskannya dengan tangannya. Saat ini, seluruh hati saya terfokus pada kultivasi. Saya tidak punya waktu untuk diganggu dengan urusan seperti itu. Dia adalah seseorang yang siap menjadi makhluk terkuat yang pernah ada. Terlebih lagi, bukankah anak ayam di sini masih terlalu muda? Bahkan jika mereka sanggup melakukan hal-hal ini, Yang Mulia tidak sanggup melakukannya. Dia akan dipenuhi dengan perasaan berdosa. Pada saat ini, semua anak ayam mulai berdiskusi dengan berbisik-bisik. Tuan Muda Lin sangat tampan. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa bahkan di usia yang begitu muda. Jika saya menjadi istri Tuan Muda Lin, saya pasti akan dipenuhi dengan rasa aman yang besar di masa depan. Oh, anakku, Anda tidak boleh terburu-buru dalam berkultivasi dan sebagainya. Pertama, Anda harus menetap dengan keluarga sebelum melanjutkan jalur kultivasi. Jika Anda ingin memiliki anak di masa depan, Anda akan dapat fokus berkultivasi dengan mudah di masa depan. Saat Lin Haoming mendengar ketidaksetujuan Lin Fan, dia mulai merasa bingung. Awalnya ketika dia memiliki Lin Fan, Lin Haoming sudah memikirkan cara merawatnya sedemikian rupa sehingga dia dapat mengambil alih peran sebagai kepala keluarga. Tapi saat ini, putranya ini pasti akan dipilih untuk masuk sekte. Kalau memang begitu, maka kursi kepala keluarga hanya bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Begitu dia menyerahkan kursi kepala keluarga, Lin Haoming akhirnya bisa menjalani kehidupan yang nyaman. Benar, Tuan Muda Lin, seseorang tidak boleh terburu-buru dalam jalur kultivasi. Yang pertama adalah keluarga, barulah karir. Upacara pernikahan akan berlangsung cepat dan tidak memakan banyak waktu. Beberapa kepala keluarga lainnya mulai ikut campur sekarang. Adapun para nona dari keluarga yang berbeda, mereka mengambil inisiatif di tengah rasa malu mereka untuk melirik Lin Fan juga dengan pandangan genit. Lin Fan benar-benar takut pada orang-orang ini saat ini. Tenangkan Astris ses mereka. Semua cewek ini mungkin belum dewasa dalam pikirannya. Jika dia fokus pada kultivasi di kemudian hari, siapa yang tahu kapan dia akan menjadi orang yang dikhianati karena mereka di masa depan. Pada saat itu, sudah pasti bahwa kondisi budidayanya hanya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Adapun cacat dari menjadi suami yang istrinya tidak setia. Seseorang tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa malu itu. Tidak perlu membicarakan masalah ini lebih jauh. Pada saat yang sama, saya sepenuhnya memahami niat Anda untuk berkunjung kali ini. Hari ini, saya akan menjelaskan semuanya di sini. Selama kalian tidak menimbulkan masalah bagi keluarga Lin di masa depan, saya, Lin Fan, juga tidak akan menimbulkan masalah bagi kalian. Dan, meskipun kalian menghadapi masalah apapun di kota naga bangkit atau diintimidasi, aku juga bisa membantu kalian membela keadilan. Namun, tidak perlu membicarakan soal menjadi calo kekerabatan, kata Lin Fan. Ketika masa melihat betapa tegasnya Lin Fan menolak segalanya, mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Mereka semua kemudian mengarahkan pandangan mereka ke Lin Haoming, berharap dia dapat membantu mereka berbicara dengan kata-kata niat baik atau lebih. Pada saat ini, Lin Haoming juga tidak berdaya. Putranya ini tidak suka banyak bicara sejak awal. Dia juga tidak punya banyak pilihan dalam hal ini. Kalau begitu, apakah kalian ingin menunda masalah ini dulu? Lin Haoming memandang masa. Baiklah semuanya, pergi dulu. Saya akan berduel dengan King Yangzi besok. Jangan datang dan ganggu aku. Lin Fan membalikkan punggungnya dan bersiap untuk pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Berbagai kepala keluarga memperlihatkan ekspresi kekecewaan dalam tatapan mereka. Di mata mereka, jaminan teraman yang bisa mereka dapatkan adalah jika mereka bisa membangun hubungan di sini.
Meskipun Tuan Muda Lin saat ini telah berjanji bahwa dia akan melindungi mereka, mereka masih merasa sedikit gelisah di hati mereka. Seolah-olah kata-kata kosong tidak berarti apa-apa. Tapi, Lin Haoming tahu bahwa tidak ada jalan untuk mundur dalam masalah ini. Oleh karena itu, dia melanjutkan, baiklah, silakan kembali dulu semuanya. Biarkan saja masalah ini selesai dulu. Putraku telah mengatakan bahwa dia akan memeriksa seluruh kota naga yang bangkit. Adapun keluarga Lin kami juga tidak suka berkelahi dan menimbulkan konflik. Kalian semua bisa yakin. Dia merasa sedikit menyesal terhadap hal ini. Dia secara alami memahami alasan mengapa 7 keluarga besar lainnya datang melamar. Tapi tentu saja, niat utamanya tetap untuk memberi putranya beberapa istri. Tapi sekarang putranya lah yang menolak gagasan itu, apalagi yang bisa dia lakukan. Jika keluarga Lin adalah orang yang suka berkelahi, Lin Haoming tidak akan hanya menjalani hidup dengan bermalas-malasan, menyia-nyiakan hidupnya setiap hari untuk kesenangan alih-alih berkomplot melawan keluarga lain selama bertahun-tahun. Ketika berbagai kepala keluarga memandang Lin Haoming, mereka hanya bisa menangkupkan tinju dan akhirnya mengucapkan selamat tinggal. Namun, mereka meninggalkan hadiah yang mereka bawa. Apapun yang terjadi, itu akan menjadi hadiah selamat datang. Di dalam rumah, setelah Lin Fan tahu bahwa orang-orang itu telah pergi, dia menghela nafas lega juga. Itu sungguh sangat mengerikan. Dia akan berduel dengan pria King Yangzi itu besok. Lin Fan sudah tahu bahwa kondisi budidaya King Yangzi itu berada pada tingkat keabadian sejati yang lebih rendah. Masih ada kondisi lain di atas kondisi budidaya penuh kuno abadi, dan kondisi itu adalah kondisi keabadian sejati. Kekuatan dari dewa sejati adalah sesuatu yang membuat Lin Fan penasaran tentangnya. Pada saat yang sama, dia ingin mencoba sendiri seperti apa kekuatan makhluk kuat pada kondisi itu. Di dalam dunia suci kuno, makhluk-makhluk terkuat itu telah melewati era yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak satupun dari mereka yang mampu menerobos dari kondisi kuno yang abadi. Alasannya adalah karena hukum langit dan bumi tidak lengkap di dunia itu. Dan karena itu, tingkat tertinggi yang bisa mereka capai di sana adalah kondisi kuno yang abadi. Sejak dia keluar dari penjara di sana, hukum langit dan bumi di sini menjadi lebih lengkap. Jika Lin Fan ingin mencapai kondisi kultivasi baru, tentu saja tidak ada masalah juga. Saat ini, Lin Fan baru saja membuka segelnya dan dia harus memfokuskan energinya untuk menyembuhkan tubuhnya sehingga dia dapat mendorong esensi, roh, dan vitalitasnya ke puncaknya. Ia harus menghadapi duel besok dengan kondisi terbaik yang bisa dikerahkannya. Hari berikutnya, seluruh Rising Dragon City dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan jika itu adalah rakyat jelata biasa, mereka semua tahu bahwa Tuan Muda keluarga Lin akan berhadapan dengan tokoh lama dari sebuah sekte. Dan, lokasinya berada di arena sparring terbesar di Rising Dragon City. King Yangzi telah tiba dengan cerah dan awal untuk memasang penghalang pelindung. Kalau tidak, mengingat kekuatan mereka, meski hanya sedikit yang merembes keluar, itu mungkin bisa mengejutkan penduduk kota naga bangkit hingga mati akibat dampaknya. Babak 976, itu tidak cukup darimu. Restoran-restoran di sekitar sparring arena sedang mengalami kepadatan yang berlebihan saat ini. Kursi kelas A yang berada di dekat pagar kayu, hanya ada satu kursi tersisa. Siapa yang mau? Petugas restoran berteriak. Saya menginginkannya. Tidak ada di antara kalian yang merebutnya dariku. Saya menginginkannya. Sialan, apakah kalian punya lebih banyak uang daripada saya untuk merebutnya dari saya? Petugas, berikan padaku. Kali ini, duelnya luar biasa besarnya. Dengan demikian, semua restoran di sekitarnya terisi secara maksimal. Hal ini terutama terjadi pada kursi di lantai atas restoran. Ini adalah kursi yang hampir tidak bisa dibeli bahkan dengan semua kekayaan. Di jalanan, banyak seniman bela diri gelandangan yang menerobos kerumunan dengan nyawa mereka juga. Cepat cari tempat yang bagus. Jika tidak, kami akan ketinggalan menontonnya. Duel kali ini terlalu megah. Tuan Muda keluarga Lin berkelahi dengan tokoh lama sebuah sekte. Ini adalah pemandangan langka yang hampir tidak terjadi bahkan dalam 100 tahun. Itu benar, ada desas-desus bahwa Tuan Muda keluarga Lin adalah seorang cacat sampah. Tapi, siapa yang tahu kapan dia menjadi begitu kuat? Warna, kalian semua telah tertipu. Tuan Muda keluarga Lin adalah talenta tak tertandingi yang potensi bawaannya luar biasa. Hanya karena dia terlalu rendah hati sehingga dia disalahartikan oleh orang lain. Oh, jadi begitu. Orang-orang yang menyebarkan rumor palsu ini sungguh sangat menjijikkan. Di arena perdebatan, King Yangzi berdiri di sana dengan mata tertutup lembut. Bagi seseorang dari kota naga bangkit yang kecil ini yang menantangnya berduel, ini adalah sesuatu yang bisa dia tolak sepenuhnya. Tapi, pemuda yang meminta duel itu membuatnya merasa sangat penasaran. Dia memang ingin melihat apa yang bisa dilakukan anak muda itu. Sangat mudah untuk mencari orang-orang yang memiliki ketabahan. Tapi, mencari generasi muda dengan potensi tak tertandingi. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Sebagai tetua yang bertugas merekrut murid untuk sekte tersebut, ada kebutuhan untuk menyuntikkan hanya darah paling murni ke dalam sekte tersebut. Jika dia bisa menemukan murid semacam ini di kota naga bangkit, akan mudah baginya untuk menjelaskan masalah ini setelah kembali ke sekte. Lagi pula, bahkan 10.000 murid biasa pun tidak bisa menjadi satu pun murid jenius. Di platform menonton, mengapa tetua setuju untuk berduel dengan bocah itu? Salah satu adik laki-laki berkata dengan gusar.
Saya merasa pemuda itu cukup baik. Jika dia bergabung dengan sekte kami bersama kami, saya pikir itu akan luar biasa. Seorang murid perempuan terkekeh. Adapun murid berwajah persegi itu, dia juga angkat bicara, pemuda itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Lihat saja Sword Will yang dia tunjukkan hari itu, bahkan di dalam sekte kita, hanya ada sedikit yang bisa menandingi hal seperti itu. Saya yakin Penatua hanyalah seseorang yang tahu bagaimana menghargai bakat. Karena pemuda itu ingin berduel dengan yang lebih tua, alasan mengapa yang lebih tua menyetujuinya tentu saja untuk mengendus dasar-dasar pemuda ini. Tapi kakak senior, bukankah bocah itu terlalu kurang ajar? Sekte Langit dan Bumi kami adalah salah satu dari 9 sekte besar yang lurus. Apakah menurut Anda dia berhak memilih kita? Seorang murid berkata dengan marah. Hu Wei, apakah kamu lupa tentang Lai Qingtian? Saat murid itu mendengar nama itu, wajahnya sedikit berubah. Dia kemudian membantah, tetapi, bagaimana mungkin? Lai Qingtian itu adalah keajaiban yang tak tertandingi. Tentu saja, orang itu memiliki hak untuk memilih di antara sekte tersebut. Meskipun kamu mungkin benar, sekaranglah waktunya untuk memeriksa apakah pemuda ini memiliki kemampuan yang sama dengan Lai Qingtian. Orang itu ada di sini. Pada saat ini, Lin Fan berjalan dengan hati-hati. Di belakangnya, Lin Haoming membawa serta para pelayan dengan simbal dan drum untuk meramaikan tempat itu dan meningkatkan semangat para pembuatnya. Melihat situasi ini, Lin Fan benar-benar tidak berdaya. Sejujurnya dia merasa bahwa setiap orang dalam keluarga Lin ini lebih seperti badut daripada yang lain. Oh nak, Anda harus memberikan yang terbaik nanti, oke. Menurutku, lihatlah orang tua itu. Dia terlihat cukup tua, oleh karena itu, staminanya pasti tidak akan mampu mengimbangi stamina Anda. Mari kita bermain-main saja dan membuang energinya, oke. Lin Haoming berkomentar. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Pada saat mereka berada pada kondisi kultivasi ini, usia tidak berperan sama sekali. Bagi seseorang dengan tingkat kultivasi yang Kingxi, jika dia ingin menjadi muda sekali lagi, itu adalah sesuatu yang dapat dia lakukan hanya dengan satu pikiran. Kakak, semoga berhasil. Lin Laner menyemangatinya. Adik, jika kamu benar-benar tidak bisa bertahan nanti, jangan memaksakan dirimu. Kata Lin Hanyu. Putriku, bagaimana kamu bisa menyiratkan bahwa adik laki-lakimu tidak bisa mengalahkan lelaki tua itu? Kata Lin Haoming. Aku hanya tidak ingin adikku terluka. Lin Hanyu berkata dengan sedih. Pada saat Lin Fan tiba di tempat kejadian, suasana di sekitarnya telah mencapai klimaksnya. Semua orang dari 7 keluarga besar hadir di sini untuk menyaksikan. Ini adalah duel yang jauh dari kata biasa, dan tidak bisa dianggap remeh. Di dalam keluarga Huang, ketika Huang Tailong melihat sosok itu, wajahnya menunjukkan bekas ketakutan. Namun sebagian besar, hal itu jelas-jelas merupakan rasa kesal. Mengenai hal-hal seperti balas dendam dan yang lainnya, Huang Tailong tidak berani memikirkannya lagi. Dia hanya bisa bernyanyi dalam hati. Lin Fan, kamu pasti kalah. Nak, orang tua ini tidak akan melangkah lebih jauh dari yang diperlukan. Kamu tidak perlu khawatir, King Yangzi berkata dengan santai. Oh, Lin Fan menganggukkan kepalanya, meskipun dia tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Ketika King Yangzi menunjukkan dengan jarinya, seluruh ruang di sekitarnya langsung tersegel. Hal ini untuk mencegah bocornya kekuatan mereka dan menyebabkan orang yang tidak bersalah terluka. Kita bisa mulai sekarang. Serang aku kalau begitu, kata King Yangzi. Tapi saat ini, Lin Fan masih merenung. Untuk duel kali ini, dia harus menahan beberapa gerakannya. Poin utamanya adalah untuk menguji kekuatan makhluk keadaan abadi sejati. Adapun 95 batu bata legendaris, langit dan bumi yang memutar, dan yang lainnya, tidak perlu mengerahkannya sama sekali. Ini bukanlah duel hidup dan mati. Akan lebih baik baginya untuk menyembunyikan beberapa trik. Sial, pada saat ini, aura Lin Fan mulai berubah. Aura awalnya stabil mulai meluas. Ketika King Yangzi merasakan aura ini, matanya bersinar dengan ekspresi aneh juga. Dia mengamati Lin Fan dengan sangat cermat, setiap perubahan pada pemuda ini sedang dievaluasi olehnya saat ini. Aura yang kuat, murid berwajah persegi itu tampak terkejut. Tiba-tiba, sesuatu berubah di arena. Dalam sekejap, Lin Fan mengirimkan pukulan ke arah Yang Kingxi. Momentum pukulannya sangat eksplosif saat merobek seluruh kekosongan. King Yangzi berdiri di tanah saat jubahnya berkibar. Dia mengerutkan kening saat jantungnya berdetak kencang. Kekuatan ini terlalu hebat, bukankah anak ini pengguna pedang? Tak disangka kekuatan bertarung jarak dekat pun akan sekuat ini juga. Tenang dan tenang, King Yangzi mengulurkan telapak tangannya dan menerima tinju Lin Fan. Tinjumu ini, saat King Yangzi ingin memberikan pendapat tentang tinju itu, wajahnya tiba-tiba berubah sedikit. Dia bisa merasakan ada kekuatan yang terkandung di dalam kepalan tangannya yang tampak seperti binatang buas yang sedang bangkit. Kekuatan tak terbatas meledak dari dalam kepalan tangan itu. Orang tua, sebaiknya kamu menunjukkan beberapa keterampilan yang sebenarnya. Kalau tidak, kamu harus berbaring di tanah. Lin Fan meraung dengan kekuatan bertarung yang tak tertandingi saat sumber kekuatan menyembur keluar. Ini adalah pukulan yang memiliki momentum pada 2 lapisan berbeda. Dan, momentum lapisan kedua ini tidak lain adalah keberadaan sumber kekuatan. Meskipun kondisi budidaya Lin Fan berada pada tingkat atas kondisi kuno-kuno, dia bisa mengalahkan makhluk kuat dari kondisi budidaya penuh kuno-kuno.
Dan, meskipun King Yangzi ini adalah seseorang yang berada di tingkat True Immortal yang lebih rendah, Lin Fan memiliki kepercayaan diri untuk melawannya secara langsung. Bam! King Yangzi tersandung mundur beberapa langkah. Setiap langkah yang dia lalui menyebabkan ubin emas di tanah meledak dengan liar. Pada saat dia berada di langkah ketiga, tubuh King Yangzi mengejang sesaat. Aura yang mirip dengan pisau tajam meledak dari bagian belakang tubuhnya sebelum menghantam penghalang. Saat itulah kekuatan Lin Fan hilang sepenuhnya. Anak baik, tindakanmu itu saja sudah cukup menjadi alasan untuk membawamu ke Sekte Langit dan Bumi sebagai murid. King Yangzi mau tidak mau menjadi serius saat ini. Jumlah kejutan yang diberikan oleh pemuda ini terlalu banyak. Tapi Patua, jika kamu ingin menarikku ke dalam sekte hanya dengan kekuatan yang kamu tunjukkan saat ini, itu masih terlalu jauh dari cukup. Lin Fan terkekeh. Adapun para murid di panggung pengamatan, semuanya tercengang. Apa, bocah itu mampu mendorong tetua kita mundur 3 langkah. Masa menyaksikan dengan rahan terbuka ketika mereka merasakan ketidakpercayaan terhadap situasi ini. Bravo, kakak, Lin Laner bersorak dengan pipinya yang memerah. Babak 977, kamu sudah kalah. King Yangzi mau tidak mau menjadi serius saat ini. Anak ini memang memiliki beberapa kemampuan. Kekuatan yang muncul dari pukulan sebelumnya jauh dari normal. Jika bukan karena kecepatan reaksinya yang cepat, dia mungkin benar-benar terpesona oleh dao anak itu. Orang luar sering kali menikmati permukaan triknya sementara para profesional memahami seluk-beluknya. Rakyat jelata secara alami tidak tahu seberapa kuat serangan itu. Satu pukulan itu bahkan menyebabkan kekosongan terdistorsi. Itu adalah sesuatu yang dianggap oleh rakyat jelata sebagai efek khusus. Tapi, para seniman bela diri gelandangan itu sangat terkejut. Mereka tahu bahwa jika mereka yang menerima serangan itu, mereka pasti tidak akan bisa memblokirnya sama sekali. Jumlah kekuatan yang terpancar terlalu besar. Lagi, wajah King Yangzi serius saat ini ketika jubahnya berkibar dengan aura yang tampak seperti spanduk yang muncul dari dalam. Duel kali ini adalah pertarungan yang murni kekuatan kasar, tidak ada harta karun yang terlibat. Baiklah, aku hanya perlu melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki negara immortal sejati tingkat rendah. Lin Fan meraung. Melompat dengan satu kaki, seluruh tubuhnya mulai berubah bentuk. Tapi, ketika seseorang melihat lagi, hanya ada bayangan sisa di posisi aslinya. Kecepatan Lin Fan telah melampaui segalanya. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di samping King Yangzi. Ini adalah kecepatan yang membuat para penonton tercengang. Hal ini terutama terjadi pada murid Sekte Langit dan Bumi. Semuanya tercengang. Tidak disangka mereka bahkan tidak bisa mengikuti sosok Lin Fan. Sangat cepat. ... Bibir King Yangzi membentuk senyuman dingin. Pada kondisi keabadian sejati, kehidupan seseorang sebanding dengan kehidupan di surga. Ini adalah puncak dari kondisi budidaya. Bahkan jika itu hanya tingkat yang lebih rendah, itu bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan untuk dihadapi oleh makhluk negara kuno-kuno. Lin Fan tidak ragu-ragu saat kekuatan di dalam tubuhnya bergemuruh, dan seekor naga kekuatan berenang di sekitar tubuhnya. Ketika dia merentangkan kedua telapak tangannya dengan 10 jarinya, kekosongan itu didorong kembali oleh tekanan saat semuanya terhempas ke arah King Yangzi. Menarik, King Yangzi terkekeh dan menyapu jubahnya. Tampaknya jubah-jubah itu memiliki kehidupannya sendiri ketika mereka berputar keluar dan berisi 10 jari Lin Fan dan membungkusnya. Sobekan, duel kali ini merupakan duel yang nyata dan nyata. Lin Fan tidak melakukan tindakan curang apapun yang dia lakukan pada kucingnya. Jika dia benar-benar mengerahkan mereka, King Yangzi ini akan kalah pada kesempatan pertama yang dia miliki sebelumnya. Tapi saat ini, Lin Fan ingin menggunakan duel untuk memeriksa sendiri seberapa jauh jaraknya dari dewa sejati. Pada saat ini, 10 jari Lin Fan seperti bilah tajam yang dapat memotong apapun saat berputar ke atas dan memotong ruang dan waktu itu sendiri. Jubah Feng Qingzi yang mencakup surga itu dicabik-cabik oleh Lin Fan. Orang tua, tunjukkan beberapa keterampilan yang sebenarnya. Kalau tidak, kamu benar-benar akan kalah. Tubuh Lin Fan melintas saat niat bertarungnya meroket. Semangat pertempuran yang terwujud dari niat bertarungnya muncul dan keluar dari tubuhnya. Sangat kuat, para murid Sekte Langit dan Bumi tidak menyangka bahwa pemuda ini akan mampu bertarung dengan tetua mereka sejauh ini. Ini adalah sesuatu yang membuat mereka sangat terkejut. Anak baik, untuk berpikir bahwa Anda akan memiliki kondisi budidaya tingkat atas negara kuno abadi bahkan pada usia muda ini. Bahkan jika Anda berada di Sekte Langit dan Bumi, Anda akan menjadi salah satu dari sedikit keajaiban. Namun, jika Anda ingin mengguncang makhluk abadi sejati dengan kekuatan sebesar itu masih jauh dari cukup. Hari ini, orang tua ini akan memberimu pelajaran. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, aura King Yangzi berubah drastis. Dalam hal yang tidak diketahui, dia nyaris tidak terlihat. Seolah-olah ada hukum selebar ibu jari yang melingkari seluruh tubuh King Yangzi. Ini adalah hukum keabadian sejati. Ketika Lin Fan melihat hal ini, dia juga bisa sepenuhnya merasakan aura yang dipancarkan oleh hukum keabadian sejati ini. Hebat, ini adalah represi yang merupakan landasan paling mendasar dari tindakan mereka. Tapi bagi Lin Fan, semua ini tidak penting. Cepat. Lin Fan meraung saat tubuhnya tersentak. Matanya yang awalnya tenang bersinar dengan kilatan tajam saat kekuatan di dalam tubuhnya mulai mendidih dengan kehidupan. Bahkan jika itu hanyalah sebuah sel, ia berkembang dengan cepat saat ini, mengaktifkan setiap kekuatan terakhir di dalam tubuhnya secara maksimal.
Ketika Qing Yangzi merasakan aura yang terpancar dari Lin Fan, dia merasakan jantungnya berdetak kencang sekali lagi. Ini adalah kekuatan yang jauh melampaui ambang batas makhluk tingkat atas negara kuno-kuno. Bam, bam, hukum keabadian sejati yang tampaknya tak terlihat itu meledak darinya sebelum berubah menjadi kekuatan yang tak terbatas. Qing Yangzi kemudian mengangkat tangannya dan mengepalkan kelima jarinya. Tinju ini sendiri mirip dengan pukulan langit dan bumi. Bahkan gelombang kecil pun memiliki semua hukum langit dan bumi. Ini adalah keadaan yang hanya dapat dipahami oleh makhluk keadaan abadi sejati. Nak, perbedaan terbesar antara kondisi kuno abadi dan kondisi abadi sejati adalah apakah seseorang memiliki kemampuan untuk memadukan keterampilan mistik seni bela diri ke dalam hukum langit dan bumi, dan mengubahnya menjadi keterampilan mistik Dao. Bahkan jika itu adalah pukulan yang normal dan sederhana, itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Pukulan ini adalah inti dari keadaan keabadian sejati. Pukulan abadi sejati. Tubuh Qing Yangzi sedikit menggigil. Seolah-olah ada seorang lelaki tua berjanggut putih berdiri di atas kepalan tangannya. Sebaliknya, lelaki tua ini bagaikan penguasa langit dan bumi yang mendidik semua makhluk hidup tentang bagaimana mereka seharusnya merasakan langit dan bumi. Bahkan sebelum pukulan itu tiba, kekuatan tak terbatas itu telah menyelimuti Lin Fan sepenuhnya. Di bawah kekuatan seorang immortal sejati, setiap serat dari kondisi kultivasinya tampak seolah-olah sedang ditekan. Meskipun sudah ada penghalang yang dipasang di sekitarnya, aura ini masih bisa merembes sedikit. Aura yang bocor menekan massa dan membuat mereka merasa seolah ingin bersujud ke tanah agar tunduk di hadapannya. Jadi, inilah kekuatan dari kondisi True Immortal. Pada saat ini, Lin Fan menyadari besar dan mengungkapkan, Eureka. Ekspresi. Dia kemudian terkekeh, untuk memahami keterampilan mistik seni bela diri menjadi keterampilan mistik Dao. Jadi, hanya seperti itu. Dentang. Tiba-tiba, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya lurus seperti pedang saat dia berdiri tegak di dunia saat ini. Serangkaian aura pedang yang menembus surga melesat keluar dari tanah, bertekad untuk menghancurkan seluruh cakrawala. Pada saat ini, kehendak pedang yang keluar dari Lin Fan sama seperti kaisar dari semua kehendak pedang. Aura pedang yang tak berbentuk dan bermata tajam melesat menembus kehampaan dan berbenturan dengan maksud dari satu pukulan itu. Kehendak pedang tajam yang tak tertandingi ini membelah segalanya dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Ketika ia melakukan kontak dengan maksud dari pukulan abadi sejati itu, pukulan tersebut langsung membuat pukulan tersebut terbang menjauh. Apa? Wajah Qing Yangzi menegang saat dia menunjukkan ekspresi keheranan. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Lin Fan menggerakkan tubuhnya dan langsung menghilang dari tempatnya berada. Menggunakan dua jari yang disatukan sebagai pedang, saat berikutnya dia muncul, dia berada tepat di depan wajah Qing Yangzi. Ketika Lin Fan menggambar dengan jarinya, itu sudah mencapai dahi Qing Yangzi. Kamu sudah kalah. Suara Lin Fan acuh tak acuh seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat normal. Di sisi berlawanan, Qing Yangzi benar-benar terperangah seolah dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depan matanya. Qing Yangzi tahu bahwa jika pemuda ini menggunakan satu pemikiran saja, maka seluruh otaknya akan hancur berkeping-keping dengan kehendak pedang dari pemikiran tersebut. Kamu belum memasuki kondisi keabadian sejati. Bagaimana kamu bisa mengubah keterampilan mistikmu menjadi Dao? Suara Qing Yangzi terdengar serak dan parau seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Apakah tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melakukan hal seperti itu? Lin Fan bertanya. Bukan itu. Ada. Dan apa sebutannya? Lin Fan bertanya sekali lagi. Paragon tertinggi. Lin Fan mengambil kembali jarinya dan melompat turun dari sparring arena. Dia kemudian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke kejauhan. Karena itu masalahnya, apa yang perlu dikagetkan? Jika mereka adalah teladan tertinggi, mengapa saya tidak bisa menjadi teladan tertinggi juga? Ngomong-ngomong, kekuatanmu cukup bagus. Saya kira saya bisa puas dengan sekte langit dan bumi. Kami akan berangkat besok. Pada saat Qing Yangzi tersadar kembali, Lin Fan telah lama meninggalkan tempat itu di bawah pengawalan keluarga Linnya. Astaga, Qing Yangzi bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak mengira dia akan kalah, atau pemuda itu akan sombong. Adapun para murid sekte langit dan bumi, mereka semua hanya menonton dengan rahang terbuka lebar saat ini. Tak disangka si tetua akan benar-benar kalah. Adapun Qing Yangzi, dia tidak pernah bisa mengetahui seumur hidupnya bagaimana gerakan terakhir jari pihak lain itu dilakukan. Bagaimana sebenarnya dia melakukannya? Bagaimana mungkin itu bisa menghancurkan True Immortal Pang miliknya sendiri? Bab 978, perjalanan akan segera dimulai. Lebih tua, dia, para murid sekte langit dan bumi semuanya tercengang saat ini. Sebenarnya situasi apa ini? Penatua mereka adalah makhluk kuat yang benar-benar abadi. Bagaimana dia bisa kalah dari seorang pemuda lajang? Qing Yangzi baru saja berdiri di sana. Meski ekspresinya tenang, dia merasa seolah kehilangan semua harapan dalam hidup. Wajah tuanya itu sedikit perih seolah baru saja ditampar ke kiri dan ke kanan. Memikirkan bahwa mengingat kekuatannya sebagai makhluk tingkat rendah negara abadi sejati, dia sebenarnya akan dikalahkan oleh beberapa pemuda tingkat atas negara kuno abadi. Jika kabar ini tersiar, berapa banyak muka yang akan hilang karenanya. Dan, itu bahkan sebelum mempertimbangkan fakta bahwa tempat ini dipenuhi orang saat ini. Kekalahannya telah disaksikan oleh banyak orang.
Semua rakyat jelata yang menyaksikannya berteriak kaget. Orang tua sekte itu sebenarnya telah kalah dari tuan muda keluarga Lin. Ini perselingkuhan yang terlalu eksplosif. Kekuatan macam apa yang dimiliki tuan muda keluarga Lin itu? Bagaimana mungkin dia bisa sekuat ini? Langkah sebelumnya itu terlalu tirani. Menggunakan tangannya sebagai pedang, dia langsung menghantamkannya tepat ke kepala tokoh lama sekte itu. Kelihatannya, ini akan menjadi pemberontakan keluarga Lin saat ini. Dengan kekuatan sebesar itu, siapa di dunia ini yang masih berani melawan keluarga Lin di masa depan? Saya mendengar bahwa kepala keluarga dari 7 keluarga besar lainnya telah pergi ke keluarga Lin kemarin untuk melamar pernikahan. Meskipun saya tidak tahu apa hasil umum dari hal itu, cukup jelas bahwa ketujuh kepala keluarga itu hanya mencoba menjalin hubungan dengan keluarga Lin. Saya mendengar bahwa semuanya ditolak oleh tuan muda keluarga Lin. Bagaimanapun juga, tuan muda Lin ini adalah seseorang yang akan menjadi murid sekte besar. Pada saat itu, gadis-gadis yang dia temui pastilah gadis-gadis dengan kaliber yang menakjubkan dan menggairahkan. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa ditandingi oleh putri-putri dari 7 keluarga besar ini. Tetua, dia, King Yangzi mengibaskannya dengan tangannya. Meski ini sedikit memalukan, kekalahan tetaplah kerugian. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan mengenai hal itu. Sebaliknya, dia justru merasakan sedikit kegembiraan. Sebagai tetua yang bertanggung jawab atas perekrutan sekte tersebut, King Yangzi telah merekrut banyak murid dalam puluhan tahun terakhir. Di masa lalu, King Yangzi berhasil menggali Lai Qingtian. Namun, pria itu adalah seseorang yang sangat pragmatis. Dia menggunakan sekte langit dan bumi sebagai batu loncatan dan memasuki sekte nomor 1 dari 9 sekte besar yang lurus saat itu, sekte panik. Hal itu telah menyebabkan sekte langit dan bumi menjadi sasaran segala macam lelucon. Dan sekarang setelah dia berhasil menemukan murid seperti itu di kota naga yang bangkit, King Yangzi tahu bahwa pemuda ini sama sekali tidak lebih lemah dari Lai Qingtian. Faktanya, dia mungkin satu langkah di atas yang terakhir. Anak muda ini adalah teladan tertinggi, dan bahkan melampaui Lai Qingtian. Fakta bahwa dia dapat saya temukan pasti karena keberuntungan yang telah saya kumpulkan selama beberapa masa kehidupan. King Yangzi berkomentar dengan semangat. Ketika murid-murid di sekitarnya mendengar betapa tingginya penilaian orang tua mereka terhadap pemuda ini, mereka semua tercengang. Lebih kuat dari Lai Qingtian. Ide macam apa itu? Itu adalah sesuatu yang mereka bahkan tidak berani bayangkan lebih jauh. Keluarga Lin. Saat ini, Lin Fan sedang dikelilingi oleh massa. Anakku, itu sungguh luar biasa. Bahkan saya sulit mempercayai bahwa saya bisa melahirkan seorang putra yang luar biasa. Cepat beritahu ayahmu, apakah kamu benar-benar anakku? Lin Haoming sangat gembira sehingga dia menari dengan tangan terangkat ke atas. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia bisa terbang ke surga. Saat ini, Lin Fan sangat jengkel. Dia benar-benar ingin menjawab dengan, ya, kamu benar. Aku bukan anakmu. Namun, dia memutuskan untuk mengabaikan gagasan itu. Bahkan jika dia mengatakan itu, tidak ada yang akan mempercayainya. Sedangkan untuk orang ini, sejujurnya dia adalah pria yang cukup baik. Yah, itu sudah cukup untuk memberinya hak menikmati harga diri untuk saat ini. Besok, aku akan meninggalkan keluarga Lin. Kalian, tidak peduli apa, Lin Fan telah tinggal di sini selama 11 tahun penuh. Sekarang dia akan pergi begitu tiba-tiba, dia tentu saja harus menghibur mereka semua. Tapi sebelum Lin Fan menyelesaikan hukumannya, Lin Haoming angkat bicara. Oh, anakku, Anda seperti naga mitos di langit. Kota naga bangkit tidak cukup untuk menampung orang sepertimu. Setelah Anda memasuki sekte tersebut, Anda pasti harus bekerja keras untuk mendapatkan 17 atau 18 peri cantik yang baik. Kalau begitu, kamu bisa datang dan memberi kami kemuliaan, memenuhi aula kami dengan keturunan masa depan. Jangan khawatir sekarang. Denganku, keluarga Lin pasti bisa melewati periode waktu ini. Ingatlah untuk sering mengunjungi kami di masa depan. Lin Haoming berkata dengan gembira. Baiklah, tidak ada lagi yang perlu dikatakan Lin Fan. Kakak laki-laki, Lanner tidak tega melihatmu pergi. Lin Lanner berlari ke pelukan Lin Fan dan memeluknya sambil berkata dengan sedih. Lin Fan membelai kepalanya dan menjawab, saya akan sering kembali mengunjungi kalian. Adik, semoga berhasil. Lin Hanyu dan Lin Feixue menyemangati adik laki-laki mereka. Nyonya Lin juga sangat enggan. Namun, dia tahu bahwa fakta bahwa keluarga Lin dapat menghasilkan keajaiban seperti itu adalah kekayaan seluruh keluarga Lin. Jika dia memaksanya untuk tinggal di kota naga bangkit yang kecil ini, dia pasti akan dimarahi sampai mati oleh hantu leluhur keluarga. Ya, kalian jangan khawatir. Saya pasti akan kembali, jawab Lin Fan. Duel Lin Fan yang menekan tokoh lama sekte ini membuat ketujuh kepala keluarga benar-benar terkejut. Awalnya, mereka mengira tuan muda keluarga Lin cukup luar biasa. Tapi, baru sekarang mereka menyadari bahwa dia sama sekali tidak luar biasa. Dia benar-benar memberontak. Itu adalah tokoh lama sebuah sekte, dan seorang penatua yang harus diunggulkan. Jika tuan muda Lin sudah sekuat ini sekarang, bagaimana jadinya setelah dia memasuki sekte? Ini adalah penyesalan mendalam yang mereka rasakan saat ini. Seandainya mereka tahu bahwa ini akan terjadi, mereka akan bersikeras agar tuan muda Lin menerima putri mereka bahkan jika mereka harus berlutut untuk itu. Astaga, meski hanya sekedar nama istri, itu sudah cukup.
Tapi sayang sekali, sekarang sudah sangat terlambat untuk semua ini. Tak disangka kedekatan sebesar itu akan lepas begitu saja dari tangan mereka. Ini adalah ember penuh penyesalan yang harus mereka bawa sekarang. Hari berikutnya, keluarga Lin dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna seolah-olah sedang ada peristiwa menggembirakan. Band di depan pintu juga memainkan musik. Dari atas ke bawah, seluruh keluarga Lin, dari kepala keluarga hingga para pelayan, bahkan hewan peliharaan keluarga, dibawa ke upacara pelepasan. Rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, mereka di sini untuk melihat Tuan Muda Lin. Ini adalah keajaiban paling luar biasa yang pernah dihasilkan dalam sejarah kota naga bangkit. Berdiri di tengah halaman, Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan. Pada saat ini, ada Battle Ark yang mengambang di kehampaan tanpa suara. Meskipun Battle Ark ini tidak terlalu besar atau apapun, itu sangat menakjubkan. Sekali pandang saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa itu bukanlah objek normal. King Yangzi berdiri di Battle Ark dan menatap Lin Fan di bawah dengan ekspresi penuh penghargaan. Ini adalah teladan tertinggi yang dia temukan, dan dapat dianggap sebagai momen paling gemilang sepanjang karirnya. Selama tidak ada kecelakaan, sudah pasti pemuda ini suatu hari nanti akan menjadi makhluk yang sangat kuat yang dapat mengguncang seluruh dunia di bawah kakinya. Adapun dia, King Yangzi, dia kemudian akan dikenal dalam teks sejarah sebagai orang yang telah mengungkap makhluk yang sangat berkuasa ini. Saat dia memikirkan hal itu, King Yangzi merasakan sedikit kegembiraan. Lin Fan melihat sekeliling ke arah masa sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya, dan tubuhnya mulai melayang ke arah langit. Tuan muda, ingatlah untuk kembali dan mengunjungi kami. Para pelayan berteriak. Kakak, ingatlah untuk memikirkanku. Adik, semoga perjalananmu aman. Anakku, ingatlah untuk bekerja keras dan mengembalikan 17 hingga 18 istri untuk keluarga kita. Rakyat jelata di sekitarnya juga bersorak-sorai. Ketika dia tiba di Battle Ark, Lin Fan menganggukkan kepalanya ke arah King Yangzi dan yang lainnya. Dia kemudian melihat ke bawah dan mengamati seluruh kota naga bangkit di bawah kakinya. King Yangzi datang ke sisinya dan berkata, jangan khawatir. Saya telah menanamkan jejak sekte langit dan bumi ke bagian dunia ini. Tidak peduli sekte manapun, mereka akan tahu bahwa ini adalah bagian dari wilayah sekte langit dan bumi. Tidak akan terjadi apa-apa di tempat ini. Dan, jika terjadi sesuatu pada tempat ini, Lin Fan bertanya dengan tenang. Maka mereka harus menahan amarah dan murka yang tak berkesudahan dari seluruh sekte langit dan bumi. Sekte langit dan bumi sangat mementingkan keluarga para murid kami. Kami pasti tidak akan membiarkan mereka menderita kerugian sama sekali. King Yangzi menjawab. Baiklah, ayo kita pergi. Saatnya untuk melihat seperti apa sekte langit dan bumi ini. Lin Fan mengintip ke dunia yang luas dan tak berujung di hadapannya. Saat ini, inilah awal perjalanannya yang sebenarnya. Bab 979. Kembali ke dunia Xuan Huang, ada keberadaan Battle Ark juga. Namun, Battle Ark di sini jauh berbeda dari yang ada di sana. Perbedaan ini terletak pada sifat intrinsiknya, dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan. Sungai dan gunung melintas dalam sekejap. Dengan setiap kedipan, mereka seolah melewati dunia lain. Lin Fan berdiri diam di sana tanpa berbicara atau bergerak. Dia baru saja merasakan luasnya dunia. Mengingat kekuatannya, jika ini adalah dunia Xuan Huang atau dunia suci kuno, dia bisa meliputi seluruh dunia hanya dengan satu pikiran. Tapi, daratan tak berujung ini begitu luas hingga dia bahkan tidak bisa mencapai batasnya. Hukum dunia di sini jauh lebih halus dan lengkap daripada dunia yang pernah dialami Lin Fan. Bagi makhluk kuat manapun, ini adalah tempat seperti surga. Saat ini, ada beberapa perubahan yang terjadi pada pemandangan di depan. Rangkaian puncak gunung yang begitu tinggi hingga menembus langit itu sendiri berdiri tegak di antara langit dan bumi. Satu demi satu, puncak gunung ini seperti naga melingkar yang memanjang hingga ke cakrawala. Awan putih menyelimuti puncaknya, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Ada burung bangau yang terbang tinggi di mana-mana, dan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya terbang di tengah-tengah seberkas cahaya. Meskipun mereka belum tiba di sekte tersebut, sudah ada aura terpencil yang menyelimuti Lin Fan di dalamnya. Kami sudah sampai di sini. Ini adalah sekte langit dan bumi. King Yangzi berdiri di samping Lin Fan dan memperkenalkan. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Disposisi sekte langit dan bumi ini sungguh luar biasa dan jauh dari normal. Mungkin tidak ada satu sekte pun di seluruh dunia Xuan Huang dan dunia suci kuno yang dapat menandinginya. Sekte langit dan bumi memiliki sejarah ratusan ribu tahun. Menggunakan langit dan bumi sebagai dasar, kami telah mengembangkan keterampilan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap murid sekte langit dan bumi harus memahami esensi sejati langit dan bumi. Itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. King Yangzi menjelaskan. Lin Fan mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak membiarkan sedikit pun informasi lewat begitu saja. Saat mereka memasuki sekte langit dan bumi, dia bisa merasakan beberapa gaung melalui kehampaan. Meskipun itu hanya umpan balik yang sangat samar, itu tetap tidak bisa lepas dari indera Lin Fan. Itu pasti berasal dari penghalang sekte langit dan bumi. Turunnya Battle Ark tidak menarik perhatian siapapun. Tunggu di sini sebentar, saya akan memasuki sekte dan memberitahu Grandmaster tentang hal ini. King Yangzi berkata sebelum membiarkan murid-muridnya menemani Lin Fan.
Lin Fan berdiri di sana dan mengamati kejadian sekte tersebut. Orang-orang lewat di sana-sini, kondisi kultivasi para murid ini tidak lemah. Kakak senior Li Qing, apakah kalian berhasil menemukan benih bagus dalam perjalananmu mencari murid kali ini? Saat ini, seorang pria berkemeja hijau lewat dan terkekeh sambil bertanya. Ya, yang ini di sini. Murid berwajah persegi itu, Li Qing, tersenyum dan menjawab. Oh, murid itu memeriksa Lin Fan dari atas ke bawah. Dia tidak tahu apa yang berbeda dari orang ini. Yang di sini adalah saudara muda Lin Fan. Dia memiliki potensi yang luar biasa. Li Qing secara alami tahu betapa menakjubkannya Lin Fan. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa memberitahu orang lain tentang berita kekalahan orang tua mereka. Lagi pula, jika kabar itu tersiar, pasti akan mengakibatkan hilangnya muka bagi penatua Qing Yangzi. Potensi luar biasa. Murid itu mengukur Lin Fan dari atas ke bawah sekali lagi. Dia benar-benar tidak tahu apa yang berbeda dari orang ini. Dia kemudian terkekeh dan mengabaikan yang terakhir sepenuhnya. Pada saat ini di area Grandmaster, Qing Yangzi melaporkannya apa adanya, menceritakan semua yang telah dia lihat dan lalui di kota naga bangkit. Pada saat yang sama, fokusnya adalah pada murid baru ini, Lin Fan. Grandmaster, murid ini memiliki kekuatan luar biasa. Dia jelas bukan dalam kondisi keabadian sejati, namun dia mampu membawa Dao ke dalam rohnya. Dia jelas merupakan teladan di antara keajaiban, kata Qing Yangzi. Oh, saat Grandmaster mendengar ini, dia menunjukkan ekspresi heran. Bagi seseorang yang mampu membawa Dao ke dalam rohnya bahkan tanpa mencapai kondisi keabadian sejati, itu benar-benar sebuah teladan. Namun, Qing Yangzi masih menyembunyikan beberapa fakta dari Grandmaster. Lagi pula, lebih baik tidak menyebarkan berita kekalahannya. Jika hal seperti itu tersebar, itu akan sangat memalukan bagi wajah lamanya ini. Grandmaster, saya merasa kita dapat menghargai dan mendidik murid ini dengan penting. Qing Yangzi merekomendasikan. Untuk mempertahankan kekuatan sekte tersebut, mereka harus menghasilkan para jenius kelas atas. Pada saat yang sama, mereka dapat dianggap sebagai sisa-sisa Grandmaster. Adapun sisa-sisa ini, hanya ada 10. Ini adalah angka yang telah ditentukan. Tidak kusangka Qing Yangzi akan kembali juga. Pada saat ini, jejak api menembus kehampaan dan membakar segala sesuatu di sekitarnya hingga menjadi kehampaan. Ketika Qing Yangzi melihat siapa orang itu, wajahnya berubah. Penatua Huo. Penatua Huo ini adalah roh api langit dan bumi yang lahir dari sumber api itu sendiri. Kekuatannya luar biasa, dan penguasaannya terhadap elemen api tidak ada duanya. Grandmaster, kali ini, saya menemukan seorang murid yang memiliki tubuh api bawaan. Pada saat yang sama, dia mampu membawa Dao ke dalam jiwanya. Oleh karena itu, saya membawanya kembali ke sekte. Ini pasti surga yang memberkati sekte kita sendiri. Penatua Huo menyatakan dengan penuh semangat. Dia kemudian merentangkan jari-jarinya, dan seberkas api keluar dari sana dengan ganas. Bola api ini seolah-olah tidak memiliki suhu di permukaannya. Namun, suhu di dalam kenyataannya sangat tinggi, seolah-olah dapat membakar apapun di dunia menjadi abu. Ketika Grandmaster melihat bola api, wajahnya berubah. Terbukti, dia telah menemukan keanehan api tersebut. Grandmaster, nyala api ini diwujudkan dari api langit dan bumi. Meskipun dia lahir dari asal yang sama dengan saya, potensinya bahkan lebih tinggi dari saya. Penatua Huo melanjutkan. Grandmaster menyapu jubahnya saat kekuatan besar meledak dan berisi bola api di dalamnya. Lambat laun, bola api mulai berubah dan bertransformasi. Akhirnya, ia bermanifestasi ke dalam tubuh fisik yang tampak seperti ia berusia 12 hingga 13 tahun. Kulit anak laki-laki ini seputih salju. Namun, ketika dia membuka matanya, seseorang dapat melihat dua berkas api berkobar di dalamnya. Bahkan keningnya memiliki bekas api yang terpampang di atasnya. Saat pemuda ini membuka mulutnya, bola api menyembur keluar dan menyembur ke dalam kehampaan. Saat ia melakukan kontak dengan kekosongan, ia mulai meleleh dan segera berubah menjadi abu. Wajah Grandmaster tampak serius saat ini. Dia membuka telapak tangannya dan menahan api. Memang, dia luar biasa. Tidak kusangka dia akan memiliki kekuatan seperti itu bahkan saat lahir. Grandmaster sangat gembira saat ini. Seolah-olah dia baru saja menemukan harta karun terbesar. Penatua Huo tersenyum, Grandmaster, menurutku roh api ini baru saja mulai berpikir. Kita dapat mengategorikannya sebagai salah satu sisa sekte dan merawatnya dengan baik. Ya, itu juga bisa. Saat ini, kondisi mentalnya seperti selembar kertas putih. Jika kita mengindoktrinasi dia dengan ide-ide sekte tersebut, dia pasti akan bekerja keras untuk sekte tersebut dengan sepenuh hati. Kata Grandmaster. Qing Yangzi, yang berdiri di samping, tercengang. Dia kemudian buru-buru menambahkan, Grandmaster, bagaimana dengan? Sang Grandmaster melambaikan tangannya dengan acuh, kalau begitu, kami akan membiarkan dia menjadi murid sekte dalam. Tetapi Grandmaster, murid yang telah saya temukan itu, Qing Yangzi mencoba yang terbaik untuk terus berjuang. Meskipun cukup layak untuk menjadi murid sekte dalam, itu masih merupakan dunia yang berbeda jika dibandingkan dengan sisa-sisa sekte. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya sama sekali. Baiklah, itu sudah cukup. Jumlah pembukaannya terbatas. Jawab sang Grandmaster. Qing Yangzi tercengang saat ini. Murid yang dia bawa kembali ini sungguh luar biasa.
Adapun mainan yang dibawa kembali oleh Penatua Huo, bagaimana itu bisa dianggap setara dengan murid yang dia bawa kembali? Tapi, sepertinya apa yang dia katakan sekarang tidak akan berhasil. Grandmaster sepertinya sudah mengambil keputusan. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain dalam hal ini? Setelah Grandmaster pergi, Penatua Huo berdiri dan menghadap wajah Qing Yangzi. Ah, Qing Yangzi, maafkan saya. Sepertinya perjalanan santaiku ini telah membawa kembali teladan. Sepertinya aku menghilangkan pusat perhatianmu, iya. Huff. Qing Yangzi mendengus dingin. Untuk sesaat, dia benar-benar frustrasi. Bagaimana dia memberitahu anak itu? Itu adalah teladan tertinggi yang ditemukan olehnya, Qing Yangzi. Tidak peduli apa, dia pasti harus membawa anak itu ke tingkat yang lebih tinggi. Bab 980, kalian semua buta. Lin Fan telah menunggu di luar cukup lama sekarang, dan menjadi agak tidak sabar. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan Qing Yangzi ini, memakan waktu begitu lama dan belum kembali. Tetapi pada saat ini, sosok Qing Yangzi muncul di hadapan Lin Fan. Sepanjang jalan, Qing Yangzi memarahi seluruh keluarga keturunan Penatua Huo. Tapi, ketika dia muncul di hadapan Lin Fan, wajahnya berubah saat dia mengeluarkan senyuman menakjubkan yang lebih lebar dari apapun. Semuanya telah diselesaikan. Anda sekarang adalah murid Sekte Dalam. Tahukah kamu, saat Grandmaster mendengar bahwa Anda sangat jenius, dia sangat gembira dan tidak sabar untuk menarik Anda ke dalam jajaran murid Sekte Dalam. Sekarang, kamu bisa memiliki puncak gunungmu sendiri yang rusak. Wajah Qing Yangzi dipenuhi dengan kegembiraan. Para murid di sekitarnya tercengang. Murid Sekte Dalam. Meskipun menjadi murid Sekte Dalam cukup baik, mereka tahu bahwa saudara junior sebelum mereka ini adalah seorang teladan. Agar dia mampu mengalahkan makhluk tingkat bawah tingkat keabadian sejati hanya sebagai makhluk tingkat atas tingkat kuno abadi, keberadaan tirani macam apa itu? Apakah Grandmaster tertembak di kepala atau semacamnya? Dia benar-benar tidak akan memberikan tahta sisa kepada muridnya. Tentu saja, ini hanyalah pemikiran di benak mereka. Jika mereka benar-benar berani mengucapkan kata-kata ini, mereka pasti akan dipukul sampai mati. Ketika mereka melihat bagaimana wajah Penatua Qing Yangzi seperti biasa, dan faktanya, terlihat sangat kewalahan, mereka secara alami mengerti bahwa dia hanya mencoba menipu Lin Fan dengan memberitahunya betapa berharganya menjadi murid Sekte Dalam. Murid Sekte Dalam. Lin Fan sedikit bingung saat pertama kali mendengarnya. Tapi, ketika dia melihat wajah iri semua orang di sekitarnya, dia merasa cukup baik di dalam hatinya. Sepertinya posisi murid Sekte Dalam ini sungguh luar biasa. Cukup adil. Setidaknya, dia telah memperoleh status yang pantas untuknya. Selamat, kakak senior Lin karena telah menjadi murid Sekte Dalam. Li Qing menangkupkan tinjunya dan memberi selamat. Meskipun Lin Fan kemudian memasuki sekte tersebut, karena kondisi budidayanya lebih tinggi, posisinya secara alami juga lebih tinggi daripada mereka. Oleh karena itu, sudah sepantasnya mereka memanggilnya sebagai kakak laki-laki. Kamu terlalu baik. Lin Fan terkekeh dan membalas salamnya. Ayo pergi, kami akan memilihkan puncak yang rusak untukmu. Qing Yangzi terkekeh. Namun, dia masih mengutuk Grandmaster di dalam hatinya. Jika kalian menolak untuk mempercayaiku, biarlah. Saya tidak bertambah muda sekarang, dan potensi bawaan saya juga ada batasnya. Tapi, meskipun itu masalahnya, orang tua ini akan mencobanya kali ini untuk mencoba dan meningkatkan teladan ini sendirian, sehingga dia bisa memukul wajah kalian semua, orang tua bodoh. Qing Yangzi berpikir. Hal ini khususnya terjadi pada Penatua Huo. Dia membuat Qing Yangzi melonjak marah. Anjing berdarah campuran api itu. Siapa yang tahu kalau barang yang dia bawa kembali itu adalah anak haramnya atau semacamnya. Dan, dia berani-berani mengatakan bahwa dia menemukannya secara kebetulan. Sialan. Tidak lama kemudian, Lin Fan, Qing Yangzi, dan yang lainnya melayang dengan lembut di kehampaan. Di depan mereka, banyak puncak pecah melayang di langit, datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Setiap puncak yang rusak memiliki istana di atasnya. Istana-istana yang tidak berpenghuni tampak sangat biasa, dan tidak ada yang bisa membedakannya. Tapi, puncak rusak yang ditempati oleh orang lain memancarkan spirit ki yang sangat tebal. Ada juga berbagai tingkat cahaya berkilauan yang menyelimuti puncak-puncak yang rusak ini. Ada banyak sekali. Lin Fan menyadari bahwa ada banyak puncak rusak yang ditempati di sini. Setidaknya ada ribuan, atau mungkin puluhan ribu di sini. Masalah murid sekte dalam ini terlalu tidak berharga, bukan? Itu benar, ada banyak puncak yang rusak. Lihatlah di bawah ini. Disitulah tempat tinggal para murid sekte luar. Qing Yangzi menunjukkan. Ketika Lin Fan melihat ke bawah, dia sedikit mengernyitkan alisnya, sangat sempit. Lihat lebih jauh ke bawah. Disitulah para murid hamba berada. Qing Yangzi menunjukkan sekali lagi. Lin Fan melihat lebih jauh ke bawah seperti yang ditunjukkan. Sialan, itu sangat menyedihkan. Rumah-rumahnya sederhana dan sempit. Ini bahkan lebih buruk daripada di dunia Xuan Huang. Dan, apa yang ada di sana? Lin Fan menunjuk ke jarak di mana ada 10 puncak yang menembus surga. Kekuatan mereka tak terbatas, dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya melilit sekeliling puncak. Kilatan cahaya berwarna pelangi memanjang saat segudang pelangi bersujud menuju puncak itu sendiri. Itu terlihat sangat spektakuler. Ketika Qing Yangzi berbalik untuk melihat puncak itu, wajahnya sedikit berubah.
Dia kemudian kembali ke ekspresi biasanya sambil berkata, itu bukan apa-apa. Mereka adalah keturunan eselon atas sekte tersebut, generasi kedua. Mereka semua tidak berguna, sekelompok idiot. Ketika Li Qing mendengar kata-kata penatua Qing Yangzi, jantungnya berdetak kencang. Penatua bersikap terlalu kejam sekarang, bukan? Puncak-puncak itu adalah tempat sisa-sisa sekte itu tinggal. Tak satu pun dari sisa-sisa itu yang mudah menyerah. Jika mereka mendengar tetua mengucapkan kata-kata seperti itu, mereka mungkin akan berkelahi dengan tetua itu sendiri. Meskipun Qing Yangzi adalah seorang penatua, dia hanyalah seorang penatua yang bertugas merekrut murid. Di dalam sekte tersebut, dia tidak memiliki banyak otoritas. Bahkan kata-kata dari sisa-sisa itu memiliki kekuatan lebih dari kata-kata Qing Yangzi. Oh, sepertinya ada juga praktik generasi kedua yang mengambil pintu belakang ke dalam sekte, kan? Lin Fan menganggukkan kepalanya. Dia merasa tempat ini lumayan bagus. Mari kita tidak membicarakan hal itu lagi. Ambil pilihanmu. Jika ada yang Anda sukai, beritahu orang tua ini. Saya akan membantu Anda membuat pengaturannya. Qing Yangzi mengalihkan pembicaraan. Jelas, dia tidak ingin terus membahas topik itu. Bagi Lin Fan, memasuki sekte langit dan bumi bukanlah untuk kesenangan. Dia ada di sini untuk berkultivasi. Semua makhluk terkuat dan dewa iblis di tempat rahasia masih menunggu dia untuk menyelamatkan mereka. Kalau begitu, yang itu. Lin Fan menunjuk ke puncak sambil berkata. Baiklah, Qing Yangzi menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan tablet giok, memasukkan kekuatannya ke dalamnya. Segera, cahaya terang bersinar dari tablet giok yang membungkus seluruh puncak yang rusak ke dalamnya. Seolah-olah ditarik oleh gravitasi, ia perlahan terbang di hadapan Lin Fan dan yang lainnya. Mengaktifkan, aliran kecil air melingkari seluruh puncak yang rusak dan membersihkan semua struktur dari debu. Pepohonan dan tumbuhan yang layu mulai tumbuh subur seolah-olah baru saja diberi kehidupan baru. Simpan ini bersamamu. Mulai sekarang, puncak yang rusak ini adalah milik Anda. Apakah kamu ingin memberinya nama? Qing Yangzi bertanya. Kalau begitu, beri nama saja Saint Devil Peak. Jawab Lin Fan. Puncak Santo Iblis. Itu nama yang cukup bagus. Tahu dari kedua ujung yang mencakup segalanya, ini pasti akan berubah menjadi sesuatu yang besar. Qing Yangzi terkekeh. Lin Fan masuk ke dalam bangunan. Meskipun luas permukaannya tidak terlalu besar, dia mempunyai semua yang dia butuhkan. Ruang pil, ruang pembuatan senjata, ruang budidaya, taman herbal, dan lain-lain. Bagaimana itu? Cukup bagus, bukan? Saya ingin Anda tahu bahwa hak istimewa menjadi murid sekte dalam sangat besar. Qing Yangzi tersenyum. Kurung buka kurung tutup. Lumayan, Lin Fan mengangguk puas. Perlakuan terhadap murid-murid sekte dalam cukup baik. Kalau begitu, istirahatlah dulu. Saya akan meminta seseorang mengirimkan barang-barang yang berhubungan dengan sekte itu nanti, kata Qing Yangzi. Baiklah, Qing Yangzi dan yang lainnya meninggalkan puncak yang rusak. Elder, potensi kakak Lin tidak ada duanya. Mengapa Grandmaster tidak memberinya tahta sisa? Li Qing bertanya dengan bingung. Jangan membicarakannya lagi. Sesuatu muncul di tengah jalan. Penatua Huo yang terkutuk itu menyemburkan roh api langit dan bumi yang tidak biasa entah dari mana. Karena itu, perhatian Grandmaster tertuju padanya sepenuhnya. Sedangkan untuk kursi sisa ini, awalnya hanya ada 10. Awalnya, hanya ada satu yang terbuka, sehingga masih ada harapan. Tapi siapa sangka hal seperti itu akan terjadi, kata Qing Yangzi. Sayang sekali, jawab Li Qing. Pergi, mari kita persiapkan segalanya untuknya. Qing Yangzi merenung sejenak sebelum mengertakkan gigi. Kali ini, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk itu. Bagaimana mungkin teladan yang ditemukan oleh lelaki tua ini bisa dibiarkan tenggelam ke dalam kehampaan begitu saja? Apapun yang terjadi, dia harus membantu anak ini tumbuh. Dia harus bertaruh dengan semua yang dimilikinya. Suatu hari nanti, dia pasti akan memberitahu orang-orang itu bahwa tidak memberikan kursi sisa kepada Lin Fan adalah pilihan buta dan salah yang mereka buat. Di seluruh sekte, lelaki tua ini adalah yang paling cerdas di antara mereka semua. Meskipun Li Qing tidak tahu apa yang akan dipersiapkan Qing Yangzi untuk Lin Fan, ketika dia melihat ekspresi Lin Fan yang ingin mengerahkan seluruh kemampuannya, dia juga tertegun. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.